Ibu mertua meludahi seorang pria tua berpakaian lusuh. Aku buat dia syok saat tahu itu adalah ayahku yang menyamar. Dia tak tahu ayahku bos besar pemilik tambang berlian. Dia bersujud mengemis maaf. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Nyonya Amara memandangi pantulan dirinya di cermin rias antik yang diwariskan turun-temurun. Kerudung sutra ungu lavender yang membalut kepalanya, disemat dengan bros permata safir seukuran ibu jari, memancarkan aura kemewahan. Di lehernya, kalung mutiara air laut asli tersusun rapi, senada dengan anting-antingnya yang menjuntai anggun. Setiap detail dari penampilannya, mulai dari riasan wajah yang sempurna, gaun brokat yang memeluk lekuk tubuhnya dengan pas, hingga sepatu hak tinggi berdesain rumit, adalah sebuah deklarasi. Bukan sekadar deklarasi gaya, melainkan deklarasi status, kekuasaan, dan ambisi yang tak pernah padam di benak wanita parubaya ini. Bagi Nyonya Amara, dunia adalah panggung. Dan di panggung itu, setiap individu adalah aktor yang dinilai berdasarkan kostum, peran, dan sorotan yang mereka terima. Dia percaya, kemewahan bukan hanya tentang memiliki, melainkan tentang terlihat memiliki. Ia adalah cerminan dari keluarga Wijaya, keluarga terpandang yang namanya harum di kalangan pebisnis dan sosialita ibu kota. Suaminya, Bapak Wijaya, adalah seorang pengusaha properti yang sukses. Meski ia tahu, sebagian besar, kilau, keluarga berasal dari kepiawaiannya dalam menjaga citra dan koneksi. Pernikahan putranya, Bima, dengan Laras, seorang gadis sederhana dari keluarga guru, sempat menjadi ganjalan. Nyonya Amara melihat Laras sebagai materi biasa yang tak akan pernah bisa menyamai standar keluarga Wijaya. Namun, Bima mencintai Laras dengan tulus, dan desakan sang suami yang lebih moderat akhirnya melunakkan hatinya. Ia menerima Laras, bukan karena benar-benar setuju, melainkan karena ia melihat potensi Laras untuk dididik agar sesuai dengan cetakan yang ia inginkan. Baginya, pernikahan itu adalah proyek, di mana Laras harus diubah menjadi versi yang lebih glamor dan berkelas agar tidak merusak reputasi keluarga. Hari itu, suasana di kediaman Wijaya amat sibuk. Sebuah pesta syukuran besar akan digelar untuk merayakan kesuksesan proyek properti terbaru Bapak Wijaya yang omsetnya fantastis. Nyonya Amara telah merencanakan setiap detail. Daftar tamu, menu makanan kelas atas yang didatangkan dari catering hotel bintang 5, dekorasi bunga segar yang mewah, hingga daftar lagu yang akan dimainkan oleh orkestra kecil. Segalanya harus sempurna, tanpa celah. Ia melirik jam tangan berlian di pergelangan tangannya. Sudah waktunya memastikan persiapan di ruang utama. Saat ia berbalik, tatapannya menyapu seisi kamar. Semuanya tertata rapi, bersih, dan mahal. Ya, ini adalah dunia yang kuciptakan. Bisiknya pada bayangannya sendiri, senyum tipis terukir di bibirnya. Dunia di mana penampilan adalah segalanya, dan celah kecil sekalipun bisa meruntuhkan segalanya. Sebuah keyakinan yang tertanam kuat dan tak tergoyahkan dalam benaknya, dan ia tak pernah menduga, hari ini, keyakinan itu akan diuji dengan cara yang paling mengejutkan. Keramaian di kediaman Wijaya semakin memuncak, bagai orkestra megah yang tengah mencapai crescendo. Gemerlap lampu kristal memantul di setiap sudut ruangan, membiaskan cahaya ke atas permukaan lantai marmer yang mengilap. Aroma masakan lezat dari hidangan prasmanan eksklusif berpadu harmonis dengan semerbak bunga sedap malam dan melati yang mengisi vas-vas kristal besar. Gelak tawa renyah, bisikan-bisikan penting, dan denting gelas beradu memeriahkan suasana. Tamu-tamu penting, mulai dari pejabat tinggi, pengusaha kawakan, hingga sosialita papan atas, mulai berdatangan bergelombang, disambut hangat oleh tuan rumah, Bapak Wijaya yang berwibawa, Nyonya Amara yang anggun, serta Bima dan Laras yang berdiri di samping mereka. Nyonya Amara memancarkan keanggunan yang sempurna. Senyumnya terkembang secara otomatis saat menyalami para kolega suaminya. Setiap gerakan tangannya halus dan terkontrol. Sesekali, ia menyelipkan canda tawa ringan yang terdengar alami di telinga para tamu, meskipun di baliknya tersembunyi perhitungan cermat. Ia tak pernah melewatkan kesempatan untuk sedikit mengangkat pergelangan tangannya, memamerkan kalung mutiara air laut asli yang berkilauan di lehernya setiap kali berjabat tangan,
Seolah permata itu adalah stempel tak terbantahkan dari status dan kemuliaan keluarga Wijaya. Laras, dengan gaun midi berwarna dusty rose yang sederhana namun elegan, pilihan langsung dari Nyonya Amara, tentu saja, berdiri di sisi Bima. Ia berusaha tersenyum ramah kepada setiap tamu yang lewat, meskipun sesekali ia merasakan gelombang kegugupan dan kecanggungan di tengah gemerlap dunia sang mertua. Dunia yang terasa asing dan penuh sandiwara baginya. Bima merasakan getaran halus di tangan istrinya. Sesekali meremas lembut tangan Laras, memberikan kekuatan dan dukungan tanpa kata. Ia tahu, Laras tidak terbiasa dengan lingkungan semacam ini. Ia menghargai setiap usaha istrinya untuk beradaptasi, semua demi dirinya dan demi menjaga kehormatan di depan keluarga besarnya. Di tengah hiruk-pikuk obrolan yang membosankan dan tawa-tawa hambar, pandangan tajam Nyonya Amara tiba-tiba terhenti. Fokusnya terkunci pada satu titik, di dekat area taman belakang, tempat area makan prasmanan yang lebih kasual disiapkan. Ia melihat Bima, putranya yang selalu ia banggakan, sedang berbicara dengan seorang pria tua. Pria itu sama sekali tidak sesuai dengan standar tamu undangan mereka. Pakaiannya lusuh, kemeja katunnya tampak sudah memudar warnanya, celananya longgar dan sedikit kusut, serta sepatu sandal kulitnya terlihat usang dan tidak terawat. Rambutnya yang memutih tampak acak-acakan, dan meskipun wajahnya bersih, ada guratan-guratan usia yang sangat dalam, seolah ia telah menempuh perjalanan hidup yang sangat panjang dan penuh liku. Nyonya Amara mengerutkan keningnya hingga membentuk garis-garis dalam. "Siapa pria itu?" bisiknya tajam kepada Bapak Wijaya yang berdiri di sampingnya. Matanya tak lepas dari sosok pria tua itu. "Aku tidak pernah melihatnya. Apakah dia dari pihak Laras? Atau jangan-jangan salah satu kerabat jauh Laras yang datang tanpa diundang?" Bapak Wijaya melirik sekilas ke arah yang ditunjuk istrinya, sibuk membalas sapaan seorang pebisnis lain yang baru tiba. "Oh, mungkin salah satu pekerja catering atau tukang kebun yang sedang beristirahat." "Ma?" jawabnya enteng, tanpa benar-benar memperhatikan. "Atau pengantar barang mungkin?" "Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan." Namun, Nyonya Amara tidak puas dengan jawaban acuh tak acuh itu. Hatinya diselimuti gelisah yang tak beralasan. Ia melihat Bima tampak begitu akrab dengan pria tua itu. Bahkan terlihat seperti sedang berbisik-bisik dan sesekali tertawa kecil. Ada sentuhan kehangatan yang jelas terpancar dari interaksi mereka. Sesuatu yang jarang ia lihat pada Bima saat berinteraksi dengan orang asing. Sebuah rasa jijik dan amarah perlahan tapi pasti merayapi benaknya. Gambar citra keluarga Wijaya yang ia bangun dengan susah payah, yang selalu ia jaga agar tetap berkilau sempurna, seolah mulai retak di hadapan pemandangan itu. Tidak mungkin, pikirnya, menelan ludah pahit. Bagaimana bisa putranya, pewaris tunggal keluarga Wijaya, berinteraksi sedekat itu dengan seseorang yang jelas-jelas tidak selevel? Ini adalah ancaman terhadap reputasinya, terhadap standar yang ia pegang teguh. Ia harus menghentikannya, sebelum ada tamu lain yang melihat dan menanyakan hal yang sama. Sebelum bisikan-bisikan sumbang mulai menyebar di antara lingkaran sosialitanya. Nyonya Amara tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Rasa jijik dan amarah yang telah mendidih dalam dadanya sejak melihat pemandangan tak pantas itu kini meluap, mengalahkan segala etika perjamuan dan sopan santun yang selama ini menjadi topeng kesempurnaannya. Langkahnya cepat dan tegas. Gaun brokatnya berkibar seiring setiap ayunan langkahnya. Ia menyibak rumunan tamu dengan aura dominan yang tak terbantahkan, seolah dialah ratu yang berhak memerintah di istananya sendiri. Matanya yang tajam terpaku pada Bima dan pria tua itu, seolah mereka adalah noda memalukan yang harus segera dibersihkan dari permadani megah rumahnya. "Bima!" Suaranya melengking tajam, memotong obrolan kecil dan tawa renyah yang sempat mengisi udara. Beberapa pasang mata tamu yang berada di dekat sana langsung menoleh, terkejut menyadari adanya ketegangan yang mendadak muncul di tengah pesta. Bima dan pria tua itu menoleh serempak. Ekspresi Bima berubah dari tenang menjadi khawatir saat melihat wajah ibunya yang memerah padam karena amarah. Nyonya Amara kini berdiri tegak di hadapan pria tua itu, kedua tangannya terlipat rapat di depan dada. Ia memindai pria itu dari ujung rambut yang memutih dan acak-acakan, hingga ujung sepatu sandal kulitnya yang usang dan kotor. Tatapannya begitu merendahkan, seolah sedang menilai sebongkah sampah, bukan seorang manusia. Pakaian lusuh, kemeja katun yang memudar, celana longgar yang kusut, serta sandal jepit tua. Semua detail itu menjadi bukti tak terbantahkan bagi Nyonya Amara bahwa pria ini sama sekali tidak pantas berada di sini. Apalagi berani-beraninya berbicara akrab dengan putranya,
pewaris keluarga Wijaya. "Bima, apa yang sedang kau lakukan?" tanyanya. Suaranya dipenuhi nada jijik yang tak terselubung. "Mengapa kau berbicara dengan orang ini?" Kata "ini" diucapkannya dengan penekanan seolah-olah pria itu adalah benda mati, objek yang tak bernyawa, bukan seorang manusia yang bernapas. Apakah ia salah satu pengemis yang menyusup ke pesta kita? Atau jangan-jangan petugas kebersihan baru yang tersesat dan berani masuk ke area tamu? Wajah Bima langsung memerah padam, campuran antara rasa malu yang luar biasa dan amarah yang mulai membara. "Ibu, tolong jangan bicara seperti itu," tegurnya pelan, berusaha menjaga situasi agar tidak semakin memburuk dan menjadi tontonan publik. Ia melirik pria tua di sampingnya, yang tetap tenang dan hanya tersenyum tipis, seolah kata-kata Nyonya Amara tidak mengenainya sama sekali, tidak mampu menembus ketenangan batinnya. Namun, Nyonya Amara tak peduli dengan peringatan putranya. Ia sudah terlanjur dikuasai amarah yang membutakan. Ia melangkahkan satu kaki lebih dekat ke arah pria tua itu, jarak di antara mereka kini hanya sejengkal. Aroma parfum mahal Nyonya Amara beradu dengan bau tanah yang entah dari mana menempel pada sepatu sandal pria tua itu. Dengan gerakan yang penuh penghinaan dan demonstrasi kekuasaan, ia sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan dan, dengan sengaja, meludah kecil ke tanah tepat di kaki pria tua itu. Sebulir ludah kecil itu mendarat di atas debu, membentuk noda basah yang seolah melambangkan lumpur kotor di bawah kaki seorang yang direndahkan. Tindakan itu adalah sebuah manifestasi rasa jijik dan penghinaan tertinggi yang bisa ia berikan. "Orang-orang seperti kalian seharusnya tahu diri," desis Nyonya Amara, suaranya rendah namun penuh racun yang menusuk. Sorot matanya tajam, seolah ingin membakar pria tua itu hidup-hidup. "Tempat kalian bukan di sini, mengotori pemandangan di pesta orang terhormat. Apa yang kau harapkan? Sisa makanan? Sumbangan? Pergilah sekarang juga sebelum aku memanggil keamanan untuk mengusirmu." Pria tua itu masih belum bergeming. Senyum tipisnya masih setia terukir di bibirnya. Namun kini ada gurat kesedihan dan pengertian yang dalam muncul di matanya. Seolah ia melihat sesuatu yang lebih dari sekadar amarah di balik kemewahan Nyonya Amara. Bima mengepalkan tangannya kuat-kuat, buku-buku jarinya memutih. Amarahnya memuncak. Ia tahu ini sudah terlalu jauh. Penghinaan yang dilakukan ibunya sudah melewati batas kemanusiaan, dan ia tidak bisa membiarkannya. Suasana di sekitar mereka mendadak lebih senyap. Bisikan-bisikan mulai terdengar lebih jelas. Beberapa tamu sudah terang-terangan menatap ke arah drama yang baru saja terjadi. Mereka berbisik dan menunjuk, penasaran dengan apa yang membuat Nyonya Amara, sang nyonya rumah yang selalu menjaga citra, kehilangan kendali seperti ini. Nyonya Amara merasakan beberapa pasang mata menatapnya. Namun ia terlalu larut dalam kemarahan dan keyakinannya bahwa ia benar, bahwa ia harus menunjukkan siapa dirinya dan siapa yang pantas berada di lingkaran sosialnya. Setelah lontaran kata-kata tajam Nyonya Amara yang mengiris udara dan tindakan penghinaannya yang begitu terang-terangan, suasana di area prasmanan mendadak berubah. Tawa dan bisikan riang sirna digantikan oleh kesunyian tegang yang mencekik, menggantung berat di udara seperti kabut. Semua mata kini, tanpa terkecuali, tertuju pada trio yang menjadi pusat perhatian. Bima, Nyonya Amara, dan pria tua yang menjadi sasaran kemarahan. Rasa ingin tahu membuncah di antara para tamu, seolah mereka sedang menyaksikan sebuah drama panggung yang tak terduga, dengan Nyonya Amara sebagai tokoh antagonis utamanya. Beberapa dari mereka, para sosialita yang lihai menyembunyikan emosi, mencoba menyembunyikan keterkejutan di balik wajah datar, namun kilatan di mata mereka yang tertangkap basah tak bisa berbohong. Bima berdiri kaku, tangannya terkepal di samping tubuhnya, buku-buku jarinya memutih. Wajahnya yang semula memerah karena malu kini tampak pucat pasi, seperti kanvas yang baru saja kehilangan warnanya. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang bercampur aduk, kekecewaan mendalam, amarah yang membara, dan sedikit rasa tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Selama ini, ia tahu ibunya adalah sosok yang sangat menjaga citra dan standar sosial keluarga Wijaya. Namun ia tak pernah menyangka ibunya bisa berbuat sekeji itu, menghina seseorang di depan umum, di tengah pesta mereka sendiri. Terlebih lagi, kepada orang yang ia tahu betul siapa sebenarnya. Ia menoleh cepat ke arah pria tua itu. Sang pria masih berdiri tegak, tak bergeming, seolah badai emosi Nyonya Amara tidak mampu sedikit pun menggoyahkannya. Senyum tipis yang tak bisa diartikan itu masih setia terukir di bibirnya yang keriput. Namun kini tatapan matanya semakin dalam,
seolah sedang membaca setiap detail emosi yang melintas di wajah Nyonya Amara dan Bima. Tidak ada kemarahan yang terlihat jelas, tidak ada rasa sakit yang terpancar. Yang ada hanyalah sebuah ketenangan yang aneh, hampir seperti rasa iba, bercampur dengan sedikit senyuman misterius. Seolah-olah, apa yang baru saja terjadi adalah bagian dari skenario yang sudah ia duga, sebuah ujian yang harus ia lalui. Nyonya Amara, setelah melampiaskan amarahnya dan meludah, mulai merasakan tatapan-tatapan menusuk dari para tamu. Ia menyadari bahwa sorotan kini sepenuhnya beralih kepadanya, bukan lagi pada pria tua itu. Bisikan-bisikan mulai terdengar, meskipun samar dan tertahan, namun cukup jelas untuk membuat kupingnya memanas. Ia berusaha menguasai diri, menarik napas dalam-dalam, dan menata kembali ekspresinya. Baginya, ia telah bertindak benar demi menjaga kehormatan keluarganya dari apa yang ia anggap sebagai gangguan. Namun, tatapan tenang dan tak gentar dari pria tua itu, yang tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut atau terintimidasi, justru membuatnya sedikit gelisah. Ada sesuatu yang janggal dari reaksi pria itu, sesuatu yang tidak sesuai dengan narasinya tentang pengemis yang menyusup. "Pergilah," desis Nyonya Amara lagi. Suaranya kini lebih rendah namun tetap penuh penekanan, nyaris seperti ancaman. Ia ingin mengakhiri drama memalukan ini secepatnya, sebelum reputasinya tercoreng lebih jauh. "Sebelum aku benar-benar memanggil keamanan untuk mengusirmu paksa." Pria tua itu akhirnya bergerak. Bukan untuk pergi seperti yang Nyonya Amara inginkan, melainkan untuk melangkah maju, mendekati Nyonya Amara satu langkah. Gerakannya pelan, namun penuh percaya diri, seolah setiap langkahnya telah diperhitungkan. Senyumnya sedikit melebar, memperlihatkan kerutan di sudut matanya yang tampak seperti tertawa. "Nyonya," suara pria itu terdengar, pelan, namun jelas dan berwibawa, jauh dari kesan orang miskin yang dihakimi Nyonya Amara. Ada resonansi aneh dalam suaranya, seolah ia telah melintasi banyak pengalaman hidup dan menyimpan kebijaksanaan yang dalam. "Saya rasa ada kesalahpahaman besar di sini." Nyonya Amara mengerutkan keningnya, ekspresinya dipenuhi kebingungan dan kejengkelan. "Kesalahpahaman apa? Sudah jelas kau bukan bagian dari acara ini. Kau hanya mengganggu dan mengotori pesta kami dengan kehadiranmu." Ia membalas dengan ketus, mencoba menepis rasa tidak nyaman yang mulai menyusup ke dalam benaknya. Pria tua itu menggeleng pelan. Senyumnya tetap terjaga. "Tidak, Nyonya. Saya di sini bukan untuk mengotori, apalagi mengemis. Saya di sini untuk melihat. Dan saya sudah melihat banyak hal," katanya. Suaranya mengandung nada yang misterius. Tatapannya beralih ke Bima. Sebuah senyum bangga dan penuh kasih sayang terukir di bibirnya. Kemudian kembali menatap Nyonya Amara, kali ini dengan sorot yang lebih dalam, seolah menembus topeng kemewahan dan kesombongan yang ia kenakan. Bima, yang tadinya hanya bisa menahan diri dengan susah payah, kini merasa harus bicara. Ia tak bisa lagi membiarkan sang ibu terus menghina pria itu, terutama karena ia tahu betul siapa sebenarnya pria di hadapan mereka. Ia melangkah maju, berdiri di antara ibunya dan pria tua itu, seolah melindungi yang satu dari yang lain. Ia merasakan jantungnya berdebar kencang, menyadari bahwa apa yang akan ia ucapkan akan mengubah segalanya. "Ibu," Bima memulai. Suaranya bergetar namun jelas dan mantap, terdengar hingga ke sudut ruangan. "Cukup. Anda tidak tahu siapa beliau sebenarnya." Kata-katanya menggantung di udara, menciptakan antisipasi yang mencekik di antara para hadirin. Sebuah pengakuan besar akan segera terucap, sebuah kebenaran yang akan mengubah seluruh dinamika pesta itu, dan mungkin seluruh hidup Nyonya Amara. Udara di ruang pesta terasa begitu berat, seolah dipenuhi oleh napas tertahan dan detak jantung yang berdebar kencang. Suara-suara hening. Hanya ada denting-denting kecil dari peralatan makan yang sesekali terjatuh dari tangan yang gugup di kejauhan. Semua mata terpaku pada Bima, menantikan lanjutan dari kalimatnya yang menggantung, sebuah bisikan yang berjanji akan mengubah segalanya. Nyonya Amara menatap putranya dengan tatapan campur aduk. Bingung, marah, namun juga secercah rasa takut yang mulai merayap di balik topeng kesombongannya. Ada apa ini? Mengapa Bima bersikap seolah ia baru saja melakukan kejahatan besar? Bima menarik napas dalam, mengisi paru-parunya dengan udara yang berat. Ia mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki. Ia tahu, apa yang akan ia ungkapkan akan mengguncang dunia ibunya hingga ke fondasinya.
dan mungkin mengubah persepsi banyak orang terhadap keluarga Wijaya yang selama ini mereka anggap sempurna. Namun, ia tak bisa lagi membiarkan penghinaan ini terus berlanjut. Kebenaran, betapapun pahitnya, harus terungkap. Beliau, kata Bima, suaranya mantap dan jelas, menunjuk perlahan namun pasti ke arah pria tua di sampingnya, adalah ayah kandung saya. Kalimat itu, meskipun singkat dan tanpa drama berlebihan, menghantam Nyonya Amara bagaikan palu godam yang menghancurkan dinding kaca. Pupil matanya membesar, melebar tak percaya. Wajahnya yang semula merah padam karena amarah kini memucat pasi, lebih pucat dari riasan wajahnya yang sempurna, seolah semua darah telah terkuras dari wajahnya. Ia terhuyung mundur selangkah, seolah-olah Bima baru saja menamparnya dengan kenyataan yang tak terbayangkan. "Ayah kamu?" gumam Nyonya Amara. Suaranya nyaris tak terdengar, tercekat di tenggorokannya, tercampur antara rasa tak percaya yang mendalam dan ketakutan yang merayap. Ia menatap pria tua itu, lalu kembali menatap Bima, seolah mencari konfirmasi atas apa yang baru saja didengarnya. Bagaimana mungkin? Ayah Bima, suaminya, Bapak Wijaya, jelas-jelas adalah pria yang berbeda. Ini tidak masuk akal. Pria tua itu kini melangkah maju selangkah, mendekat sedikit ke arah Nyonya Amara. Senyum tipisnya tidak luntur dari bibirnya yang keriput. Bahkan di tengah kebingungan dan kemarahan Nyonya Amara, ia tetap memancarkan ketenangan yang luar biasa. "Betul, Nyonya. Saya adalah ayah kandung Bima. Nama saya Bagas Prasetyo." Mendengar nama itu, beberapa tamu yang berada di dekat sana, terutama para pebisnis senior yang memiliki koneksi luas, tiba-tiba tersentak. Sebuah bisikan mulai menyebar cepat, bukan lagi bisikan gosip atau rasa ingin tahu, melainkan bisikan keterkejutan dan pengenalan. "Bagas Prasetyo? Mungkinkah beliau itu Bagas Prasetyo?" Beberapa wajah tampak sangat terkejut, seperti baru saja melihat hantu. Nyonya Amara sama sekali tidak mendengar bisikan-bisikan itu. Otaknya kacau balau. Bagaimana bisa Bima memiliki ayah lain? Apakah ini lelucon? Sebuah tipuan murahan untuk mempermalukannya? Tidak. Ia menggeleng kuat. Bima tidak akan pernah berbohong tentang hal seserius ini, apalagi di depan umum. Ia mengenal putranya. "Tidak mungkin," seru Nyonya Amara, berusaha menyangkal kenyataan pahit yang mulai merasukinya. Suaranya terdengar histeris, nyaris seperti ratapan. "Ayahmu adalah Bapak Wijaya. Ini pasti tipuan, penipuan. Apa yang kalian rencanakan?" Ia menunjuk Bagas Prasetyo dengan jari gemetar, jari yang dihiasi cincin berlian kini terlihat bergetar hebat. Bima menggeleng pelan, ekspresinya tegas namun penuh kesedihan. "Tidak, Bu. Beliau adalah ayah kandung saya secara biologis. Sejak saya kecil, saya selalu tahu Bapak Wijaya adalah ayah tiri saya. Ayah Bagas adalah..." Bima terdiam sejenak, menatap ayahnya seolah meminta izin untuk mengungkapkan kebenaran penuh. Bagas Prasetyo mengangguk pelan, memberinya lampu hijau. Ada kebanggaan yang tak terlukiskan di mata pria tua itu saat ia melihat ketegasan putranya. "Ayah Bagas adalah bos besar pemilik Permata Nusantara," sambung Bima, suaranya menggelegar di tengah keheningan, menggema di seluruh ruang pesta. "Perusahaan tambang berlian terbesar di Asia Tenggara." Kalimat terakhir itu bagaikan bom waktu yang baru saja meledak di tengah ruang pesta yang megah. Seluruh ruangan mendadak hening total, bahkan napas pun seolah berhenti. Para tamu yang tadi hanya berbisik kini terbelalak lebar, wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Permata Nusantara? Nama itu bukan sembarang nama di dunia bisnis. Itu adalah legenda, sebuah perusahaan raksasa yang kekayaannya tak terhitung, dan pemiliknya adalah sosok misterius yang sangat jarang muncul di publik, selalu menjaga privasinya dengan ketat. Selama ini, banyak yang bertanya-tanya siapa sosok di balik gurita bisnis tersebut, menduga-duga ia adalah seorang bangsawan atau pebisnis asing. Wajah Nyonya Amara kini tidak hanya pucat, melainkan membiru. Matanya melotot tak percaya, melihat pria lusuh yang baru saja ia ludahi kakinya, ia hina, ia rendahkan, dan ia usir. Ternyata adalah pemilik sesungguhnya dari Permata Nusantara. Perusahaan yang namanya sering ia sebut-sebut dengan nada kagum dan iri, perusahaan yang berliannya ia impikan untuk menghiasi perhiasan-perhiasan termahalnya. Dunia yang ia bangun berdasarkan kemewahan, status sosial, dan penilaian dangkal terhadap penampilan, runtuh dalam sekejap di hadapannya,
bagai istana pasir yang dihantam ombak besar. Ia menelan ludah paksa, namun kerongkongannya terasa kering dan tercekat. Rasa mual yang teramat sangat melanda perutnya, seolah ia ingin memuntahkan semua kemewahan palsu yang selama ini ia kenakan. Semua cemoohan, semua kata-kata tajam yang ia lontarkan, semua ludah penghinaan yang ia tumpahkan, kini berbalik menghantam dirinya sendiri dengan kekuatan ribuan kali lipat. Ia telah menghina, merendahkan, dan meludahi sosok yang jauh lebih berkuasa dan kaya daripada dirinya sendiri, di depan banyak saksi mata dari lingkaran sosialnya. Rasa malu, penyesalan, dan ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya kini membanjiri dirinya. Keheningan yang mencekik itu pecah oleh bisikan-bisikan yang kini menjadi riuh rendah. Namun bukan lagi bisikan penasaran atau gosip. Kini, udara dipenuhi dengan gumaman kekaguman, ketidakpercayaan, dan pengakuan yang nyaris sakral. Para tamu yang tadinya terpaku seperti patung, kini mulai bergerak gelisah, saling berpandangan, mencoba memastikan apakah telinga mereka tidak salah dengar, apakah ini benar-benar kenyataan atau hanya mimpi buruk di siang bolong. Nama, Bagas Prasetyo, dan Permata Nusantara, kini menggema di setiap sudut ruangan, diucapkan dengan nada hormat yang nyaris seperti gumaman doa. Beberapa pebisnis senior, yang selama ini hanya mendengar desas-desus tentang pemilik misterius Permata Nusantara, sang miliarder yang sangat menjaga privasinya, kini melihat sosok legendaris itu di depan mata mereka sendiri. Mereka melihatnya dalam balutan pakaian lusuh yang sungguh tak terduga, jauh dari citra kemewahan yang selalu menyertai nama perusahaannya. Mereka tahu betul betapa dahsyatnya kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki oleh entitas bernama Permata Nusantara. Perusahaan itu menguasai hampir seluruh rantai pasok berlian di kawasan Asia Tenggara, dari tambang di pelosok Kalimantan hingga jaringan distribusi retail global. Sebuah kerajaan bisnis yang tak tergoyahkan, sebuah legenda hidup di dunia korporasi. Dan pria tua sederhana yang baru saja dihina Nyonya Amara ini adalah rajanya. Di antara kerumunan yang mulai dipenuhi ketegangan dan keterkejutan, Bapak Wijaya, suami Nyonya Amara, yang tadinya sibuk menyapa tamu di area lain, kini mendekat dengan langkah cepat. Ia merasakan perubahan drastis dalam atmosfer pesta. Ada ketegangan yang pekat, disusul oleh riuhnya bisikan yang mengarah ke istrinya. Saat ia melihat Nyonya Amara terhuyung, nyaris ambruk, dan Bima berdiri tegang di samping seorang pria tua berpakaian biasa, ia mengerutkan kening. Insting bisnisnya yang tajam mengatakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ada apa ini, Ma? Bima? Tanyanya. Nada suaranya cemas dan penuh kebingungan. Namun, sebelum Nyonya Amara sempat menjawab atau bahkan mengeluarkan suara, ia mendengar bisikan-bisikan yang semakin jelas di sekelilingnya, menembus keriuhan. Itu Tuan Bagas Prasetyo, pemilik Permata Nusantara. Tidak mungkin. Dia orangnya? Aku selalu bertanya-tanya seperti apa wajahnya. Pantas saja aura Bima begitu kuat, ternyata dia pewaris keturunan beliau. Bapak Wijaya membeku di tempatnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap pria tua itu dengan seksama, menyelidik setiap detail wajahnya. Wajah itu? Ya, wajah itu memang sangat familiar dari beberapa foto lama yang pernah ia lihat, foto-foto usang yang menggambarkan sosok pendiri Permata Nusantara di masa mudanya, jauh sebelum perusahaan itu menjadi raksasa seperti sekarang. Seorang pebisnis tangguh yang tiba-tiba menghilang dari sorotan publik setelah meraih puncak kejayaan, memilih untuk mengelola perusahaannya dari balik layar, digantikan oleh jajaran direksi yang selalu menjaga privasi sang bos besar. Bapak Wijaya selalu menghormati sosok Bagas Prasetyo sebagai ikon dan panutan dalam dunia bisnis. Namun ia tidak pernah menduga akan bertemu dengannya di pestanya sendiri, dalam kondisi seperti ini, dan lebih mengejutkan lagi, sebagai ayah kandung dari menantunya. Pandangannya yang terkejut beralih ke Nyonya Amara, yang kini terlihat seperti patung lilin yang nyaris meleleh. Wajahnya dipenuhi penyesalan yang mendalam dan ketakutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah kengerian yang teramat sangat terpancar jelas dari matanya yang melebar. Bapak Wijaya memahami kengerian yang sedang dirasakan istrinya. Nyonya Amara baru saja menghina, merendahkan, bahkan meludahi seorang pria yang kekuasaannya jauh melampaui imajinasi mereka. Seorang pria yang namanya saja cukup untuk membuat seluruh lingkaran sosialita tunduk. Citra sempurna keluarga Wijaya, yang dibangun Nyonya Amara dengan sekuat tenaga dan pengorbanan, kini terancam hancur berkeping-keping, hancur di tangan kesombongan istrinya sendiri. Sementara itu, Bagas Prasetyo tetap tenang di tengah badai reaksi yang ia ciptakan.
Ia menatap satu persatu wajah-wajah yang menunjukkan keterkejutan, kebingungan, dan rasa hormat yang mendadak. Matanya berhenti sejenak pada Bapak Wijaya. Sebuah senyum penuh arti terukir di bibirnya. Senyum yang tidak menyimpan dendam atau kemarahan, melainkan sebuah pengertian yang dalam, seolah ia mengerti beban yang kini diemban oleh Bapak Wijaya. "Sepertinya saya sudah menimbulkan sedikit keributan," kata Bagas Prasetyo dengan suara yang lembut namun terdengar jelas di tengah kerumunan yang mulai merapat dan fokus padanya. Ia berbicara tanpa sedikit pun nada mencela atau menghakimi. "Maafkan saya jika kehadiran saya mengganggu. Tujuan saya datang ke sini hanya untuk melihat bagaimana putra saya, Bima, hidup dan diperlakukan. Dan kebetulan, saya juga ingin melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana orang-orang menilai seseorang dari penampilannya." Kata-kata Bagas Prasetyo adalah pukulan telak kedua bagi Nyonya Amara. Ia bukan hanya dihadapkan pada kenyataan bahwa ia telah menghina seorang konglomerat yang paling dihormati, tetapi juga bahwa seluruh insiden memalukan ini adalah semacam ujian, sebuah demonstrasi yang sengaja diatur oleh sosok yang kini memiliki kuasa penuh atas reputasi dan masa depan keluarga mereka. Perasaan seolah tertelanjangi, semua kebanggaan palsunya kini terenggut. Kata-kata Bagas Prasetyo yang tenang namun menggelegar itu menghantam Nyonya Amara lebih keras daripada tamparan fisik sekalipun. Rasanya seperti seluruh udara di ruangan itu terhisap, meninggalkannya terengah-engah dalam kehampaan yang memalukan. Ia merasa seolah semua mata di ruangan itu, yang tadinya menatapnya dengan kekaguman atas kilau dan pesonanya, kini menatapnya dengan campuran rasa iba, cemoohan, atau bahkan penghinaan yang tersembunyi. Sebuah cambuk tak terlihat menghantam egonya. Berulang kali, ia mencoba mencari-cari Bapak Wijaya, suaminya, menoleh ke arahnya dengan tatapan memohon, mencari setitik dukungan atau pembenaran. Namun, pandangan mata suaminya yang sendu dan kecewa justru semakin menambah beban di dadanya, seperti timah panas yang menekan. Kakinya terasa lemas, lututnya nyaris tak mampu menopang bobot tubuhnya. Ia yakin ia akan ambruk dan terjatuh jika saja tidak ada pilar kokoh di dekatnya yang bisa ia raih untuk berpegangan. Dunia yang ia bangun dengan susah payah, di mana penampilan adalah raja, kekayaan adalah mahkota, dan status sosial adalah segalanya, kini runtuh di hadapan matanya sendiri, bagai istana kristal yang hancur berkeping-keping. Semua gaun mewah, perhiasan berkilau, dan riasan sempurna yang tadi memberinya rasa percaya diri dan aura superioritas, kini terasa seperti topeng yang sangat tebal, menjebaknya dalam cengkeraman rasa malu yang luar biasa. Ia teringat jelas, dengan detail yang menyakitkan, bagaimana ia meludah di kaki pria itu, bagaimana ia merendahkan setiap inci keberadaannya, dan bagaimana ia mengusir. Semua dilakukan di depan tamu-tamu terhormat, di depan suaminya yang kini menatapnya penuh kecewa, dan yang terpenting, di depan putra kandung dari pria yang ia hina. Seharusnya ia memperhatikan tatapan mata Bagas Prasetyo yang tenang itu, yang memancarkan kebijaksanaan alih-alih kemiskinan. Seharusnya ia mendengar nada suara Bima yang memohon dan memperingatkan. Namun, kesombongan dan kebutaan akan penilaian terhadap orang lain telah menutupi segalanya, menciptakan dinding tebal yang menghalangi kebenaran. Ia terlalu fokus pada citra semu dan kekayaan materi, melupakan esensi kemanusiaan dan nilai-nilai luhur. Bisikan-bisikan tamu kini berubah arah. Bukan lagi tentang Nyonya Amara, melainkan gumaman simpati dan kekaguman kepada Bagas Prasetyo. Tatapan penuh penilaian tajam kini sepenuhnya dialihkan kepada Nyonya Amara. Beberapa pebisnis senior yang mengenal nama Bagas Prasetyo bahkan terlihat mengangguk-angguk setuju dengan pernyataan pria tua itu, seolah mereka sudah lama menunggu momen ini untuk melihat seseorang dengan status tinggi memberikan pelajaran tentang kerendahan hati kepada orang-orang sombong. Ekspresi mereka menyiratkan, "Sudah kuduga," dan "Karma itu nyata." Nyonya Amara merasakan perutnya bergejolak, tenggorokannya tercekat, seolah ada gumpalan besar yang menyumbat. Ia ingin bicara, ingin meminta maaf dengan tulus, ingin menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud, ingin melarikan diri, namun kata-kata seolah membeku di lidahnya, tak mampu membentuk satupun suku kata. Semua argumen yang dulu ia anggap kuat, semua pembelaan diri yang ia siapkan untuk situasi darurat, kini terasa tak berarti dan rapuh di hadapan kenyataan pahit ini. Kebanggaan yang selama ini menjadi baju zirahnya, yang melindunginya dari segala celah, kini pecah berkeping-keping, meninggalkan dirinya telanjang dalam rasa malu yang teramat sangat dan penyesalan yang mendalam. Ia memberanikan diri melirik pria tua itu lagi. Pakaiannya masih lusuh, rambutnya masih acak-acakan, namun aura yang terpancar dari dirinya kini begitu kuat,
begitu agung, hampir memancarkan cahaya kebijaksanaan. Aura seorang pemimpin sejati yang tidak perlu membuktikan kekayaannya dengan penampilan. Nyonya Amara menyadari, dengan pukulan kesadaran yang menusuk ulu hatinya, bahwa pria ini tidak hanya lebih kaya dari dirinya secara materi, tetapi juga jauh lebih kaya dalam kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kemanusiaan. Sebuah kesadaran yang merobek-robek harga dirinya hingga ke dasar. Detik-detik berlalu bagaikan jam. Setiap tatapan mata yang ia rasakan, setiap bisikan yang ia dengar, terasa seperti cambukan bagi Nyonya Amara. Ia merasa terjebak dalam lingkaran rasa malu yang tak berujung, di pesta yang seharusnya menjadi puncak kebanggaan dan kesuksesan terbesarnya. Ini adalah karma yang instan, hukuman yang diberikan langsung oleh alam semesta atas kesombongan dan penilaian dangkalnya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki ini. Namun otaknya terasa kosong, hanya dipenuhi oleh gelombang penyesalan yang tak tertahankan. Di tengah pusaran rasa malu dan keputusasaan yang melanda Nyonya Amara, yang kini berdiri membeku layaknya patung garam, Bapak Wijaya akhirnya mengambil langkah maju. Sebagai seorang pengusaha ulung yang telah melanglang buana di dunia korporasi, ia terbiasa menghadapi situasi krisis yang mengancam bisnisnya. Namun, kali ini krisisnya adalah reputasi keluarganya, yang kini dipertaruhkan di depan mata puluhan kolega penting dan teman-teman sosialita mereka. Ia mengamati ekspresi sang istri yang hancur, merasakan dengan jelas beban tatapan para tamu yang menusuk, dan menyadari bahwa ia harus bertindak cepat untuk meredakan ketegangan ini sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Dengan langkah yang tegas namun penuh hormat, Bapak Wijaya mendekati Bagas Prasetyo. Aura wibawa seorang pemimpin terpancar jelas dari dirinya, meski dalam situasi genting ini. Ia menundukkan sedikit kepalanya, menunjukkan sikap santun dan penghormatan yang tinggi, sebuah gestur yang jarang ia tunjukkan kepada sembarang orang. "Tuan Bagas," sapanya, suaranya tenang dan jelas, seolah mampu menenangkan kekacauan emosi yang sedang terjadi di sekitarnya. "Sebuah kehormatan besar bagi kami bahwa Anda sudi hadir di pesta sederhana ini. Saya sungguh tidak menyangka akan mendapat kunjungan kehormatan dari Anda." Bagas Prasetyo tersenyum tipis. Sorot matanya yang bijaksana menanggapi sapaan Bapak Wijaya dengan anggukan kepala. "Tidak perlu terlalu formal, Bapak Wijaya. Saya kemari hanya ingin melihat putra saya, Bima. Dan kebetulan, ada hal lain yang juga ingin saya amati." Bapak Wijaya mengangguk pelan, pandangannya beralih sejenak ke Bima yang masih berdiri tegang. Namun kini sedikit lega melihat ayahnya telah diakui dan dihormati. "Bima sudah menceritakan semuanya kepada saya, Tuan Bagas. Saya turut bahagia Anda akhirnya bisa datang dan bertemu langsung dengannya setelah sekian lama." Ia lalu kembali menatap Bagas Prasetyo, matanya memancarkan ketulusan yang tak bisa disembunyikan. "Saya ingin, atas nama keluarga kami, dan terutama atas nama istri saya, Nyonya Amara, meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala perkataan dan perlakuan beliau. Ia benar-benar tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Kesalahpahaman yang sangat besar ini murni disebabkan oleh kekurangtahuan dan mungkin sifatnya yang terlalu fokus pada hal-hal duniawi, Tuan Bagas." Nyonya Amara, yang tadinya hanya bisa menunduk malu, mengangkat wajahnya sedikit. Kata-kata Bapak Wijaya, yang diucapkan dengan tenang namun tegas, seolah menyiratkan sebuah teguran halus yang ia rasakan hingga ke ulu hati. Ia tahu suaminya mencoba menyelamatkan situasi dan reputasi mereka di mata para tamu penting ini. Namun di sisi lain, pengakuan jujur itu justru semakin memperjelas dan menggarisbawahi betapa parahnya kesalahannya. Sebuah penyesalan mendalam mulai menusuk-nusuk kalbunya. Bagas Prasetyo menghela napas pelan, pandangannya beralih dari Bapak Wijaya ke Nyonya Amara. Tidak ada kemarahan atau dendam di sana, hanya sorot mata yang dalam dan bijaksana, penuh pengertian. "Saya mengerti, Bapak Wijaya. Terkadang, kita terlalu terpaku pada kulit luar, pada penampilan dan materi, hingga lupa melihat isi di dalamnya. Lupa akan nilai sejati dari sebuah karakter." Ia jeda sejenak, membiarkan kalimatnya meresap, menciptakan efek yang lebih mendalam. "Saya datang kemari juga dengan tujuan lain. Seperti yang saya katakan tadi. Saya ingin melihat seberapa jauh penilaian orang-orang berdasarkan penampilan semata. Dan hari ini, saya mendapatkan jawabannya." Para tamu yang mendengarkan percakapan itu, yang tadi tegang, kini mulai mengangguk-angguk setuju. Beberapa di antaranya bahkan berbisik-bisik,
Memuji kebijaksanaan Bagas Prasetyo yang tidak membalas penghinaan dengan amarah atau kesombongan, melainkan dengan sebuah pelajaran berharga yang mendalam. Aura hormat kepada Bagas Prasetyo semakin kuat terpancar di seluruh ruangan, seolah ia adalah seorang filsuf bijak yang baru saja memberikan pencerahan. Nyonya Amara merasakan beban di pundaknya semakin berat, menekan dirinya hingga nyaris merunduk. Tidak hanya ia dipermalukan di depan umum oleh perbuatannya sendiri, tetapi kini ia juga menjadi objek pelajaran hidup bagi semua orang, sebuah contoh nyata dari konsekuensi kesombongan. Ia merasa dirinya seperti murid yang nakal, ditegur oleh seorang guru yang jauh lebih bijaksana dan berkuasa darinya. Keangkuhan yang tadi menyelimutinya seperti baju zirah kini runtuh, pecah berkeping-keping, digantikan oleh kerendahan hati yang dipaksakan oleh keadaan. Ia tahu, permintaan maaf yang tulus harus keluar dari bibirnya sendiri, bukan hanya sekadar formalitas yang diucapkan suaminya. Ini adalah satu-satunya cara untuk setidaknya sedikit memperbaiki citra dirinya yang sudah hancur lebur dan menunjukkan bahwa ia memang belajar dari kesalahan fatalnya. Ia menelan ludah, menyiapkan diri untuk menghadapi konsekuensi tindakannya. Nyonya Amara merasakan seluruh saraf di tubuhnya menegang, seolah ditarik ulur oleh ketegangan yang mencekik. Ini adalah momen yang paling ia takuti, sebuah kehinaan yang tak pernah terbayangkan akan menimpanya. Namun, ia juga tahu, ini adalah momen yang paling ia butuhkan untuk setidaknya sedikit menebus kesalahannya. Ia harus berbicara. Ia harus meminta maaf. Dengan susah payah, ia membalikkan badannya. Seluruh tubuhnya terasa kaku, menghadap Bagas Prasetyo. Matanya yang tadi penuh kesombongan dan kemarahan, kini dipenuhi rasa malu yang membara dan air mata yang mulai menggenang, membasahi pelupuknya. Ia ingin sekali mengucapkan kata-kata penyesalan yang tulus, yang datang dari dasar hatinya. Namun tenggorokannya tercekat, seolah ada gumpalan besar yang menyumbat. Rasa mual di perutnya semakin menjadi, mencampur adukan rasa takut, penyesalan mendalam, dan sedikit rasa ingin melarikan diri dari situasi ini. Para tamu, yang tadi berbisik-bisik, kini kembali hening total, mengamati setiap gerak-gerik Nyonya Amara dengan penuh perhatian yang intens. Mereka menunggu, ingin melihat apakah keangkuhan sang Nyonya rumah benar-benar telah luluh. Apakah pelajaran ini cukup untuk meruntuhkan tembok kesombongannya? Tuan Bagas. Suara Nyonya Amara keluar, serak dan gemetar, nyaris tak terdengar, seperti bisikan yang dibawa angin. Ia harus mengulanginya, sedikit lebih keras, dengan napas tersengal. Tuan Bagas saya. Ia terdiam lagi, mencari kata-kata yang paling tepat, kata-kata yang bisa mewakili betapa besar penyesalannya. Lidahnya terasa keluh, otaknya kosong. Seolah semua kosakata telah lenyap. Bagaimana ia bisa mengungkapkan penyesalannya atas hinaan sekeji itu? Bagaimana ia bisa menjelaskan kebutaan hatinya yang selama ini hanya melihat materi, kekayaan, dan penampilan semata? Bima, melihat perjuangan ibunya yang begitu jelas dan menyakitkan, melangkah mendekat dan menyentuh punggung Nyonya Amara dengan lembut, memberikan dukungan tanpa kata. Sebuah sentuhan yang penuh kasih sayang dan pengertian. Ibu, katakan apa yang ingin ibu katakan. Keluarkan semuanya. Dukungan dari putranya itu, yang justru ia permalukan di depan mata ayahnya sendiri, membuat tangis Nyonya Amara tumpah. Air mata membasahi pipinya yang sudah pucat, melunturkan sedikit riasan mahalnya. Ia menatap Bima dengan mata sembab yang penuh rasa bersalah, lalu kembali ke Bagas Prasetyo, yang masih memandangnya dengan tatapan tenang dan tidak menghakimi. Tatapan itu, yang seharusnya menenangkan, justru semakin menusuk hatinya, membuatnya merasa begitu kotor dan kecil dibandingkan pria bijaksana di hadapannya. Saya sungguh minta maaf, Tuan Bagas, ucap Nyonya Amara akhirnya. Kata-katanya mengalir bersamaan dengan air mata yang tak terbendung, suaranya pecah-pecah. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah ayah Bima, dan Anda adalah pemilik permata Nusantara. Ia menjeda, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, mencoba menguasai emosinya yang bergejolak. Saya sangat-sangat menyesal atas perkataan saya, atas tindakan saya yang sangat tidak pantas. Saya telah menghina Anda, meludahi Anda, hanya karena penampilan Anda yang sederhana. Nyonya Amara menundukkan kepalanya dalam-dalam, menunjukkan penyesalan yang tulus yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Bahunya sedikit bergetar. Saya terlalu sombong, Tuan Bagas. Saya terlalu cepat menilai orang dari luarnya saja, dari pakaian yang ia kenakan.
Saya telah menodai pesta ini dengan perbuatan saya, dan yang terpenting, saya telah melukai perasaan Anda dan membuat Bima malu di depan semua orang. Saya tahu maaf saja tidak akan pernah cukup untuk menebus kesalahan saya yang sangat besar ini. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap Bagas Prasetyo dengan mata sembab yang memancarkan keputusasaan dan harapan tipis. Saya bersedia menerima hukuman apapun, Tuan Bagas. Apapun yang Anda anggap pantas. Saya hanya berharap Anda, dengan segala kebijaksanaan dan kebesaran hati Anda, bisa memaafkan khilafan saya yang sangat besar ini. Suara Nyonya Amara kini dipenuhi permohonan tulus. Sebuah kerendahan hati yang tak pernah terbayangkan akan keluar dari bibir wanita angkuh seperti dirinya. Ini adalah momen ia menanggalkan segala topeng, menghadapi dirinya yang sebenarnya. Suasana di ruangan itu masih diselimuti ketegangan, namun kini ada nuansa lain yang jauh lebih kuat, antisipasi dan harapan. Semua mata terpaku pada Bagas Prasetyo, menantikan reaksi dari pria tua itu setelah permohonan maaf yang tulus dan penuh air mata dari Nyonya Amara. Akankah ia membalas dendam atas penghinaan yang baru saja ia terima? Akankah ia menunjukkan kemarahannya yang terpendam, mengukir cacat abadi pada reputasi keluarga Wijaya? Atau akankah ia menunjukkan kebesaran hati yang sejati, melampaui segala ekspektasi? Bagas Prasetyo mengamati Nyonya Amara yang masih sedikit membungkuk, menahan malu, dengan air mata membasahi pipi. Ia melihat getaran di bahu wanita itu, dan keputusasaan yang terpancar jelas dari setiap gerak-geriknya. Dalam pandangannya, ia melihat bukan lagi wanita angkuh yang meludahinya beberapa menit yang lalu, melainkan seorang manusia yang terpuruk dalam penyesalan yang mendalam. Senyum tipisnya tidak luntur dari bibirnya, namun kali ini ada gurat kesedihan dan pemahaman yang mendalam di matanya, seolah ia merasakan sendiri beban yang kini ditanggung Nyonya Amara. Ia mengulurkan tangannya yang keriput, bukan untuk membalas, melainkan untuk membantu Nyonya Amara berdiri. Sebuah gestur yang penuh kasih dan pengampunan. "Berdirilah, Nyonya Amara," ucap Bagas Prasetyo dengan suara lembut, namun jelas dan penuh kebijaksanaan. Tidak ada sedikit pun nada mencela atau menghakimi dalam intonasinya. "Tidak ada yang perlu bersujud di hadapan saya. Kita semua adalah manusia. Tidak ada yang sempurna. Kita semua bisa hilaf." Nyonya Amara, dengan ragu dan perlahan, mengangkat kepalanya dan menerima uluran tangan Bagas Prasetyo. Getaran menjalari tangannya saat ia merasakan sentuhan kulit yang kasar namun hangat dan penuh kebaikan. Ia berdiri tegak, namun masih menunduk sedikit, tidak berani menatap langsung ke dalam mata Bagas Prasetyo yang memancarkan ketenangan. Bagas Prasetyo menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang tidak perlu. "Saya datang kemari bukan untuk mempermalukan siapapun, Nyonya Amara. Saya datang untuk melihat Bima, putra saya, yang selama ini saya rindukan. Dan juga, untuk memberikan sebuah pelajaran. Pelajaran yang seringkali terlupakan di tengah gemerlap dan hiruk-pikuk dunia ini, di tengah persaingan dan ambisi yang membutakan." Ia memandang sekeliling ruangan, tatapannya menyapu setiap wajah tamu yang mendengarkan dengan saksama, beberapa di antaranya tampak tersentuh oleh kata-katanya. "Kita seringkali terlalu cepat menilai. Menilai buku dari sampulnya, menilai kekayaan dari pakaian yang dikenakan, menilai harga diri dari merek yang melekat di tubuh. Padahal, Nyonya Amara," ia kembali menatap Nyonya Amara, suaranya kini sedikit lebih tegas namun tetap penuh ketenangan dan ketulusan. "Nilai sejati seseorang tidak terletak pada apa yang ia miliki, tidak pada kemewahan yang ia pamerkan, melainkan pada hati, karakter, dan perilakunya. Kekayaan materi bisa datang dan pergi, bisa lenyap dalam sekejap. Tapi integritas, kerendahan hati, dan rasa hormat kepada sesama, itu adalah permata yang abadi, yang akan selalu bersinar, bahkan di tengah kegelapan." Nyonya Amara menelan ludah, tenggorokannya masih terasa kering. Setiap kata Bagas Prasetyo menembus masuk, menusuk inti kesombongannya yang telah ia bangun bertahun-tahun. Ia merasa benar-benar kecil dan tak berarti di hadapan kebijaksanaan pria tua itu. Pelajaran ini, yang ia terima dengan cara yang paling memalukan dalam hidupnya, akan terukir dalam ingatannya selamanya, menjadi sebuah pengingat yang menyakitkan namun esensial. "Saya memaafkan Anda, Nyonya Amara," lanjut Bagas Prasetyo, senyumnya kini lebih lebar dan tulus, memancarkan kedamaian. "Karena saya percaya, setiap kesalahan, sekecil atau sebesar apapun, adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Saya berharap,
Insiden hari ini bisa menjadi cerminan bagi Anda, dan juga bagi kita semua yang hadir di sini, untuk lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Untuk melihat melampaui penampilan, dan mencari kebaikan serta esensi kemanusiaan dalam setiap jiwa, tanpa memandang status atau harta. Bima, yang berdiri di samping, menghela napas lega yang tak terhingga. Ia tahu ayahnya adalah sosok yang pemaaf, namun kebesaran hati yang ditunjukkan ayahnya ini sungguh luar biasa, melampaui segala ekspektasi. Laras, yang sejak tadi hanya bisa mengamati dengan mata berkaca-kaca, kini tersenyum tipis, merasakan kehangatan yang menjalar di hatinya melihat ketulusan hati ayah mertuanya. Para tamu, yang menjadi saksi mata seluruh drama ini, mulai bertepuk tangan perlahan. Awalnya hanya beberapa, namun kemudian tepuk tangan itu semakin riuh, memenuhi ruangan dengan suara yang bergemuruh. Bukan tepuk tangan untuk pesta, melainkan tepuk tangan sebagai penghormatan kepada kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kebesaran jiwa Bagas Prasetyo. Nyonya Amara, dalam balutan rasa malu yang masih menyelimuti dirinya, menyadari bahwa ia telah menerima anugerah tak ternilai, sebuah pelajaran hidup yang jauh lebih berharga daripada semua berlian di tambang permata Nusantara, dan seluruh kekayaan duniawi yang selama ini ia kejar. Ini adalah titik balik yang ia tahu, akan mengubah hidupnya. Tepuk tangan para tamu masih bergaung di telinga Nyonya Amara, seperti lonceng yang terus berdentang di dalam kepalanya. Awalnya, tepukan itu terasa seperti cambukan yang menghukum. Namun kini, entah mengapa, gema tepukan itu mulai berubah menjadi sebuah pengampunan, sebuah pemakluman atas kesalahan yang telah ia perbuat. Ia berdiri di sana, sedikit menjauh dari keramaian, menyaksikan Bagas Prasetyo yang kini menjadi pusat perhatian. Bukan karena kemewahan yang ia kenakan, sebab ia tetap dalam pakaian lusuhnya, melainkan karena kebijaksanaan, kerendahan hati, dan aura sejati seorang pemimpin yang tak perlu dipertanyakan lagi. Sebuah pemandangan yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi di pesta syukuran yang ia rancang dengan sempurna itu. Setelah momen yang mengguncang dan penuh drama itu, suasana pesta memang tidak bisa kembali seperti semula. Ada aura yang berbeda, sebuah kesadaran kolektif yang tak terucap. Para tamu yang sebelumnya sibuk dengan obrolan ringan tentang angka bisnis, proyek baru, dan gosip terbaru kalangan sosialita, kini terlihat lebih reflektif. Beberapa dari mereka diam-diam melirik Nyonya Amara. Ada yang dengan tatapan simpati yang samar, ada pula yang masih dengan sedikit rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Namun, tidak ada lagi sorot penghinaan atau cemoohan yang terang-terangan, yang ada hanyalah kesadaran akan pelajaran mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan yang baru saja mereka saksikan secara langsung. Bapak Wijaya, dengan sigap dan kecakapannya sebagai seorang pengusaha ulung, mengambil alih situasi yang tadinya canggung. Ia mengajak Bagas Prasetyo ke area yang lebih tenang, jauh dari kerumunan, diiringi oleh Bima dan Laras yang setia mendampingi. Ia dengan cekatan dan penuh hormat memperkenalkan Bagas Prasetyo kepada beberapa kolega bisnis terdekat dan paling berpengaruh, mengubah suasana yang tadinya tegang menjadi pertemuan bisnis yang lebih terhormat dan eksklusif. Meskipun Bagas Prasetyo masih mengenakan pakaian lusuhnya, tidak ada satupun pebisnis yang berani meremehkannya. Justru, mereka berebut ingin berjabat tangan dan bertukar kartu nama, mengetahui bahwa di hadapan mereka adalah sosok legendaris, seorang maestro di balik gurita bisnis yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara. Nyonya Amara berdiri sedikit menjauh, mengamati semua itu dari sudut matanya. Ia melihat bagaimana Bima tersenyum bangga di samping ayah kandungnya, bagaimana Laras menunjukkan rasa hormat yang tulus dan ketulusan hati kepada Bagas Prasetyo, sesuatu yang mungkin jarang ia lihat terpancar dari dirinya sendiri. Hatinya mencelos. Sebuah kesadaran pahit menghantamnya, betapa bodohnya ia selama ini. Ia telah mengejar kemewahan dan status sosial yang semu, hingga melupakan nilai-nilai yang jauh lebih penting, kehormatan sejati, kebijaksanaan, kerendahan hati, dan yang paling utama, nilai kemanusiaan yang universal. Peristiwa malam itu, ia tahu, akan mengubah segalanya. Bukan hanya cara ia memandang orang lain, tetapi juga cara orang lain memandangnya. Citra sempurna Nyonya Amara Wijaya, sang sosialita angkuh, yang selama ini ia bangun dengan begitu hati-hati, telah hancur berkeping-keping. Namun, di balik reruntuhan kebanggaan semu itu, ada sebuah peluang, sebuah kesempatan emas untuk membangun sesuatu yang baru, yang lebih tulus, dan lebih berakar pada kebaikan hati. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah besar Wijaya kembali hening, Nyonya Amara tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, memutar kembali setiap detik kejadian memalukan itu.
Ia duduk di meja riasnya, memandangi perhiasan-perhiasannya yang berkilauan di dalam kotak beludru. Permata safir, kalung mutiara, cincin berlian, semua yang selama ini menjadi simbol kebanggaan dan kekuasaannya, kini terasa hampa dan tak berarti. Ia teringat jelas tatapan Bagas Prasetyo yang penuh pengertian, suara lembutnya yang mengucapkan kata maaf tanpa syarat, dan kata-kata bijaknya tentang permata yang abadi, itu. Air mata kembali mengalir deras, bukan lagi air mata penyesalan karena dipermalukan, melainkan air mata kesadaran, penyesalan yang tulus akan kesalahannya, dan keinginan kuat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sebuah babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan ia berjanji pada dirinya sendiri, akan ada Nyonya Amara yang berbeda setelah ini. Pagi harinya, suasana di rumah keluarga Wijaya terasa berbeda, diselimuti aura ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Nyonya Amara terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Ada beban penyesalan yang masih memberat di dadanya, namun juga secercah harapan yang mulai menyala di sudut hatinya. Ia melihat wajahnya di cermin rias yang dulu selalu menjadi saksi bisu ritual kecantikannya. Kantung mata yang sedikit menghitam dan sisa riasan yang luntur menjadi saksi bisu malam panjang penuh perenungan, sebuah pertarungan batin antara ego dan kesadaran. Kali ini, ia tak terburu-buru memoles wajah dengan riasan tebal atau memilih gaun termahalnya. Ia hanya mengenakan pakaian rumah yang sederhana namun rapi, sebuah tunik katun lembut berwarna kalem, rambutnya diikat longgar dengan karet rambut biasa. Di meja makan, yang biasanya dipenuhi dengan perbincangan bisnis dan jadwal padat, Bapak Wijaya, Bima, dan Laras sudah menunggunya. Sarapan terasa lebih tenang dari biasanya. Tidak ada obrolan tentang kesuksesan proyek properti, pameran perhiasan yang akan datang, atau undangan pesta sosialita. Hanya ada keheningan yang nyaman, diselingi suara denting sendok dan garpu yang pelan. Tiba-tiba, Bima membuka suara, memecah keheningan. Ayah Bagas akan datang lagi siang ini. Nyonya Amara sedikit tersentak, sendoknya nyaris terlepas dari genggaman. Rasa gugup kembali merayapi dirinya. Oh begitu. Ia menunduk, memainkan remah roti di piringnya, merasakan pipinya sedikit memanas. Ia merasa belum siap sepenuhnya untuk kembali berhadapan dengan Bagas Prasetyo, pria yang telah ia hina dan yang kini menjadi cermin dari segala kesalahannya, meskipun ia tahu itu adalah hal yang harus ia lakukan untuk memperbaiki segalanya. Ayah ingin bicara lebih santai dengan kita semua, tambah Bima, tatapannya lembut ke arah ibunya, seolah mencoba menenangkan kegelisahannya. Beliau bilang, ini tentang masa lalu, masa depan, dan keluarga kita. Laras mengangguk setuju, senyum tipis terukir di bibirnya. Tuan Bagas sangat baik, Bu. Beliau pasti hanya ingin menjalin silaturahmi. Jangan khawatir. Ia meraih tangan Nyonya Amara yang diletakkan di atas meja dan menggenggamnya perlahan, memberikan kekuatan dan dukungan emosional yang tulus. Sepanjang pagi, Nyonya Amara berusaha menenangkan diri. Ia merenungkan kembali setiap kata Bagas Prasetyo. Tentang permata hati, bukan berlian. Tentang melihat ke dalam, bukan hanya keluar. Sebuah pelajaran yang terasa pahit di lidah. Namun ia tahu itu adalah obat yang ia butuhkan untuk menyembuhkan luka kesombongan di hatinya. Siang harinya, tepat pukul 12 siang, mobil sederhana namun terawat berhenti di depan gerbang. Bagas Prasetyo tiba. Ia masih mengenakan pakaian yang sama dengan kemarin, kemeja katun memudar dan celana longgar yang nyaman, seolah ingin menegaskan konsistensi filosofi hidupnya yang sederhana namun penuh makna. Namun kali ini, senyumnya lebih lebar, matanya memancarkan kehangatan yang tulus, dan tidak ada sedikitpun kesan menguji seperti hari sebelumnya. Nyonya Amara memberanikan diri menyambutnya di pintu depan, bukan lagi dengan wajah angkuh, melainkan dengan ketulusan yang baru ditemukan, sebuah perubahan yang jelas terlihat dari raut wajahnya. Selamat siang, Tuan Bagas. Sapa Nyonya Amara. Suaranya kini lebih mantap, meskipun masih ada sedikit kegugupan yang tersisa. Ia mencoba menatap mata Bagas Prasetyo, dan menemukan kehangatan di sana, bukan tatapan menghakimi. Bagas Prasetyo tersenyum lebar. Selamat siang juga, Nyonya Amara. Terima kasih sudah menerima saya kembali. Ia masuk ke dalam rumah, disambut hangat oleh Bapak Wijaya, Bima, dan Laras. Mereka semua berkumpul di ruang keluarga yang nyaman. Sebuah ruangan yang biasanya hanya digunakan untuk pertemuan santai, bukan di ruang tamu formal yang mewah. Ada secangkir teh hangat dan camilan ringan di meja, menciptakan suasana yang lebih personal dan akrab.
Bagas Prasetyo memulai percakapan dengan mengenang masa lalunya. Ia menceritakan kisah hidupnya, masa-masa sulit saat ia merintis bisnis tambang berlian dari nol, bagaimana ia harus berjuang dengan pakaian seadanya, dan sering diremehkan karena penampilannya oleh banyak orang. Ia bercerita bagaimana ia belajar bahwa integritas, kerja keras, dan hati yang tulus jauh lebih berharga daripada kesan pertama yang diciptakan oleh harta. Ia juga bercerita tentang kisah cintanya dengan ibu kandung Bima, seorang wanita sederhana namun berhati emas yang mengajarkan Bagas tentang nilai-nilai kerendahan hati dan pentingnya kebaikan. Mereka berpisah karena takdir yang kejam, dan Bima akhirnya dibesarkan oleh Bapak Wijaya, suami ibu kandung Bima, yang kemudian menikah dengan Nyonya Amara. Bagas Prasetyo menjelaskan bahwa ia sengaja menjauh untuk beberapa waktu, fokus pada pengembangan bisnisnya yang meroket, namun tak pernah melupakan Bima. Ia ingin memastikan Bima tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berintegritas, dan tidak silau dengan kemewahan, seperti dirinya. Ia juga mengaku selalu memantau perkembangan Bima dari jauh, bangga dengan segala pencapaian putranya. Nyonya Amara mendengarkan dengan saksama. Setiap cerita Bagas Prasetyo adalah bagian dari teka-teki yang kini melengkapi pemahamannya tentang pria itu, tentang Bima, dan tentang makna hidup. Ia melihat betapa besar pengorbanan, kebijaksanaan, dan cinta yang dimiliki pria ini. Penyesalan di hatinya semakin dalam, namun juga bercampur dengan rasa hormat yang mendalam dan keinginan untuk belajar. Pertemuan ini bukan hanya tentang mengungkap masa lalu dan identitas yang tersembunyi, tetapi juga tentang membuka lembaran baru bagi sebuah keluarga yang kini diikat oleh kebenaran, pengertian, dan pelajaran berharga tentang esensi kemanusiaan. Mereka semua, termasuk Nyonya Amara, merasakan adanya ikatan baru yang mulai terbentuk, lebih kuat dari sekadar status dan harta. Setelah Bagas Prasetyo menyelesaikan kisahnya yang penuh liku dan makna, keheningan menyelimuti ruang keluarga. Bukan lagi keheningan yang canggung atau tegang, melainkan hening yang dalam, penuh perenungan dan pengertian. Nyonya Amara menatap Bagas Prasetyo dengan mata sembab yang masih sedikit basah. Cerita hidup pria itu, yang begitu sederhana namun kaya akan perjuangan, ketulusan, dan kebijaksanaan, telah menyentuh hatinya hingga ke relung terdalam. Ia melihat bukan lagi pria lusuh yang ia rendahkan, atau bos besar yang ia takuti, melainkan seorang ayah yang bijaksana, penuh cinta, dan memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Saya sungguh minta maaf, Tuan Bagas. Ulang Nyonya Amara. Suaranya kini terdengar lebih tulus, lebih mantap, dan dipenuhi emosi yang mendalam, jauh dari kesan terpaksa seperti sebelumnya. Saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya hidup Anda, betapa banyak rintangan yang telah Anda lewati, dan betapa besarnya hati Anda bisa memaafkan saya atas khilafan saya kemarin. Saya telah buta, Tuan Bagas. Buta akan nilai-nilai sejati yang jauh melampaui materi dan penampilan. Bagas Prasetyo tersenyum hangat. Senyumnya kini memancarkan kedamaian yang menular. Tidak ada yang perlu disesali terlalu dalam, Nyonya Amara. Setiap orang punya jalannya sendiri untuk belajar. Yang terpenting, Anda sudah melihatnya sekarang, sudah merasakan pelajaran itu dalam hati Anda. Ia lalu menoleh ke Bima, tatapan matanya penuh kebanggaan yang tak terhingga. Saya bangga padamu, Nak. Kau tumbuh menjadi pria yang baik, berintegritas, dan tidak silau dengan gemerlap dunia yang seringkali menipu. Bima tersenyum, matanya berkaca-kaca. Bertahun-tahun ia merindukan kehadiran ayahnya, mendambakan momen kebersamaan seperti ini. Kini, pertemuan ini terasa begitu lengkap dan mengharukan. Semua berkat ajaran Bapak Wijaya dan juga Laras, ayah, ucap Bima, memeluk Bagas Prasetyo dengan erat. Ia merasakan beban di hatinya terangkat, beban rahasia yang selama ini ia pikul sendiri kini telah terungkap dan diterima dengan baik. Laras mendekat, dengan lembut memeluk Bagas Prasetyo. Wajahnya berseri-seri. Kami selalu mengagumi Tuan Bagas. Kisah hidup Tuan selalu menjadi inspirasi bagi kami untuk hidup sederhana namun bermakna. Bapak Wijaya, yang sejak tadi mengamati dengan tenang, kini menatap istrinya. Ada senyum tipis di bibirnya, senyum lega dan penuh pengertian. Ia melihat perubahan signifikan pada Nyonya Amara, sebuah transformasi yang nyata. Wanita yang keras kepala dan angkuh itu kini telah luluh. Hatinya terbuka. Ia mendekati Bagas Prasetyo, menjabat tangannya erat. Terima kasih, Tuan Bagas. Anda tidak hanya datang sebagai tamu kehormatan hari ini, tetapi Anda telah menjadi guru bagi kami semua,
terutama bagi Amara. Bagas Prasetyo mengangguk pelan, matanya memancarkan kebijaksanaan. Saya percaya, keluarga ini akan semakin kuat dengan saling memahami dan menghargai. Terutama, menghargai setiap individu, tanpa memandang apa yang terlihat di mata, apa yang dikenakan, atau apa yang dimiliki. Obrolan berlanjut dengan suasana yang semakin akrab dan penuh kehangatan. Bagas Prasetyo bercerita tentang rencana-rencana filantropisnya. Bagaimana ia ingin menggunakan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung, bukan hanya untuk memperluas bisnis atau menambah kemewahan pribadi. Ia berbicara tentang pembangunan sekolah di daerah terpencil, program beasiswa untuk anak-anak berbakat dari keluarga miskin, dan inisiatif pelestarian lingkungan. Nyonya Amara mendengarkan dengan penuh perhatian. Gagasan untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang tulus dan berdampak nyata mulai muncul di benaknya, sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya, yang selama ini hanya ia lakukan sebatas kewajiban sosialita atau untuk pencitraan. Luka yang tercipta dari insiden kemarin belum sepenuhnya hilang, namun perlahan dan pasti mulai tersembuhkan oleh kebesaran hati dan kebijaksanaan Bagas Prasetyo. Pertemuan ini menjadi titik balik yang monumental bagi Nyonya Amara. Momen di mana ia membuka mata dan hatinya terhadap makna kehidupan yang lebih dalam. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kilau permata yang ia kenakan, kemewahan properti, atau pujian dari lingkaran sosialita, melainkan pada kebaikan yang ia sebarkan, dan kemanusiaan yang ia junjung. Sebuah babak baru yang penuh harapan dan pertumbuhan telah dimulai bagi keluarga Wijaya. Sejak pertemuan hangat dan penuh pengampunan di ruang keluarga itu, ada perubahan nyata yang meresap ke dalam diri Nyonya Amara. Bukan sekadar perubahan penampilan luar, melainkan transformasi dari dalam. Kilau perhiasan dan kemewahan yang dulu menjadi obsesinya, bahkan menjadi penentu nilai dirinya, kini terasa redup dan hambar di matanya. Ia masih mengenakan pakaian rapi dan berkelas, tetapi kini bukan lagi demi pamer atau menciptakan kesan semata. Pilihannya lebih didasari oleh kenyamanan dan kesederhanaan yang elegan, bukan lagi label harga. Riasannya pun lebih tipis, membiarkan kecantikan alaminya lebih terpancar, bebas dari topeng ketebalan kosmetik. Hari-hari berikutnya, Nyonya Amara, yang dulunya hanya sibuk dengan agenda sosialita atau pertemuan elit, kini sering terlihat menghabiskan waktunya di area taman belakang. Ia tidak lagi sekadar memerintah tukang kebun, melainkan turun langsung, menyentuh tanah, merawat tanaman-tanaman hias kesayangannya dengan tangan sendiri. Sebuah kebiasaan baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ia juga mulai beralih dari majalah fashion atau katalog perhiasan yang selalu memenuhi meja tamunya. Gantinya, ia membaca buku-buku tentang filosofi hidup, pengembangan diri, dan bahkan beberapa biografi tokoh-tokoh inspiratif yang hidupnya sederhana namun penuh makna. Interaksinya dengan Laras pun berubah drastis. Dulu, ia selalu berusaha mendandani dan mengajari Laras agar lebih berkelas dan sesuai standar keluarga Wijaya. Kini, ia mendengarkan cerita Laras tentang pekerjaan mengajar, tentang tantangan dan kebahagiaan anak-anak didiknya di sekolah, dan tentang kebahagiaan sederhana yang ditemukan dalam tindakan membantu orang lain. Nyonya Amara bahkan sesekali ikut membantu Laras menyiapkan donasi untuk yayasan sosial yang dibina Laras. Sebuah kegiatan yang dulu ia anggap hanya buang-buang waktu dan kurang bergengsi. Kini, ia melakukannya dengan hati yang tulus. Bapak Wijaya menyaksikan perubahan ini dengan senyum hangat dan penuh syukur. Ia tahu, istrinya telah melalui sebuah titik balik yang sangat penting dalam hidupnya. Peristiwa memalukan itu, yang awalnya terasa seperti bencana, ternyata menjadi sebuah anugerah tak ternilai. Ia sering melihat Nyonya Amara termenung, seolah sedang merajut kembali serpihan-serpihan dirinya yang lama, membentuk sesuatu yang baru, yang lebih utuh, dan lebih damai. Suatu sore yang tenang, Nyonya Amara menghampiri Bima dan Laras yang sedang bersantai di ruang keluarga. Ada sebuah aura baru yang terpancar darinya, sebuah kehangatan dan ketenangan. Ia membawa sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu sederhana. Ukiran di permukaannya menunjukkan sentuhan tangan yang terampil. Bima, Laras, katanya, suaranya lembut, penuh kehangatan yang tulus. Ada sesuatu yang ingin ibu berikan kepada kalian. Bima dan Laras saling berpandangan, penasaran. Nyonya Amara membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, tergeletak sebuah bros kecil berbentuk bunga melati, terbuat dari perak kusam, tanpa permata mahal. Bros itu adalah satu-satunya perhiasan yang ibu kandung Bima miliki dan sangat disayanginya,
Sebuah peninggalan terakhir darinya yang kini disimpan oleh Bagas Prasetyo, dan baru diberikan kepada Bima saat pertemuan pertama mereka beberapa bulan lalu, jauh sebelum pesta yang mengubah segalanya itu. Bros itu lusuh. Jauh dari kilau berlian Nyonya Amara yang biasanya. Ini bros milik ibu kandungmu, Bima? Ucap Nyonya Amara, suaranya sedikit bergetar oleh emosi. Ayahmu, Tuan Bagas, pernah menceritakan betapa berharganya bros ini baginya dan juga betapa dalamnya makna bunga melati bagi ibumu. Ibu tahu ini tidak semewah berlian yang biasa ibu pakai. Tapi ini adalah permata sejati, bukan? Ia tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tulus, bukan lagi paksaan. Ibu ingin menyimpannya. Sebagai pengingat. Pengingat bahwa keindahan sejati ada di dalam, di hati yang tulus, bukan di luar, pada apa yang terlihat. Ia lalu menatap Laras dengan mata penuh penghargaan. Dan Laras, ibu ingin kau mengajari ibu lebih banyak tentang cara hidup sederhana dan bermakna. Ibu ingin belajar darimu, dari sudut pandangmu yang tulus. Laras terharu, matanya berkaca-kaca. Ia memeluk Nyonya Amara erat. Pelukan yang dulu terasa canggung dan formal, kini terasa hangat dan penuh kasih sayang. Tentu saja, Ibu. Dengan senang hati. Sebuah janji baru, sebuah komitmen untuk perubahan yang lebih baik, terukir di antara mereka. Janji untuk belajar, janji untuk tumbuh, dan janji untuk menghargai setiap permata, baik yang berkilau di tambang berlian, maupun yang bersembunyi dalam kesederhanaan hati dan kebaikan yang tulus. Keluarga Wijaya kini bukan lagi hanya tentang nama besar atau kemewahan, tetapi tentang hati yang telah belajar. Beberapa bulan telah berlalu sejak insiden pesta yang mengubah segalanya. Sebuah peristiwa yang menjadi titik balik tak terhapuskan dalam hidup Nyonya Amara. Perjalanan menuju perubahan diri terus berlanjut. Nyonya Amara, yang dulu adalah ikon kemewahan dan pamer status, kini jarang terlihat di acara sosialita yang berlebihan. Ketika pun ia memutuskan untuk hadir, penampilannya lebih sederhana namun tetap memancarkan keanggunan, dengan senyum yang lebih tulus dan ramah, bukan lagi senyum yang dibuat-buat untuk pencitraan. Ia mulai mengabdikan waktunya secara sukarela untuk kegiatan sosial bersama Laras, bahkan menggunakan koneksi luasnya untuk menggalang dana bagi yayasan pendidikan anak-anak kurang mampu di pelosok. Nyonya Amara menemukan kebahagiaan baru yang mendalam dalam tindakan membantu sesama, sebuah kebahagiaan yang jauh melampaui kepuasan materi dan pujian duniawi. Hubungannya dengan Bima semakin erat, didasari oleh pengertian dan rasa hormat yang lebih dalam. Ia tak lagi mencoba mendikte hidup putranya, tidak lagi memaksakan kehendaknya, melainkan mendukung setiap keputusan Bima dengan hati yang lapang. Terutama, ia belajar untuk sepenuhnya menerima dan menghargai Laras, bukan lagi sebagai menantu yang harus dididik agar sesuai standarnya, tetapi sebagai putri yang tulus, berhati mulia, dan berprinsip. Suatu pagi yang tenang, sebuah telepon dari Bagas Prasetyo mengejutkan mereka sekeluarga. Suaranya terdengar lebih lemah dari biasanya, sedikit serak dan berat, memberitahu bahwa ia sedang tidak enak badan dan merasa kurang sehat. Ia meminta Bima untuk datang ke kediamannya di daerah pegunungan yang asri, tempat ia banyak menghabiskan waktu dalam kesendirian dan ketenangan. Khawatir akan kondisi Bagas Prasetyo, Bima dan Lara segera berangkat, ditemani oleh Bapak Wijaya dan Nyonya Amara, yang kini juga merasakan ikatan emosional yang kuat dengan Bagas Prasetyo. Setibanya di sana, mereka disambut oleh suasana yang begitu tenang dan asri, jauh dari hiruk-pikuk kota yang biasa mereka hadapi. Rumah Bagas Prasetyo adalah sebuah bangunan sederhana namun terawat, dikelilingi taman rimbun dan pemandangan pegunungan yang menyejukkan mata. Bagas Prasetyo menyambut mereka dengan senyum tipis. Terlihat sedikit pucat namun matanya tetap memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan yang khas. Setelah berbasa-basi sebentar, menanyakan kabar dan perjalanan mereka, ia mengajak mereka ke ruang kerjanya yang dipenuhi tumpukan buku-buku tua, peta-peta pertambangan yang digulung rapi, dan beberapa artefak kuno yang ia kumpulkan. Ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, ujar Bagas Prasetyo, suaranya sedikit parau namun tetap jelas. Ia menatap Bima dengan tatapan penuh kasih sayang dan kebanggaan, lalu beralih ke Bapak Wijaya dan Nyonya Amara. Saya sudah tidak muda lagi, dan saya merasa sudah saatnya menyerahkan tongkat estafet ini kepada generasi selanjutnya. Ia meraih sebuah amplop coklat besar dari laci meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati tua. Amplop itu terlihat tebal dan penting. Ini adalah dokumen legal yang telah saya siapkan beberapa waktu lalu, dengan bantuan pengacara saya. Isinya adalah surat wasiat saya.
Jantung Nyonya Amara berdebar kencang. Ia merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan ini, sebuah sensasi yang aneh, campur aduk antara rasa ingin tahu dan kegelisahan. Namun, ia tetap diam dan mendengarkan dengan saksama. Bagas Prasetyo melanjutkan, dalam wasiat ini, saya memutuskan bahwa seluruh aset saya, termasuk kepemilikan saham mayoritas di Permata Nusantara, akan saya serahkan sepenuhnya kepada putra saya, Bima. Mata Nyonya Amara terbelalak lebar, membelalak tak percaya. Seluruh Permata Nusantara, perusahaan raksasa yang kekayaannya tak terhitung, yang menjadi legenda di dunia bisnis, yang berliannya ia impikan untuk menghiasi hidupnya, dan semua itu akan jatuh ke tangan Bima? Bima sendiri tampak sangat terkejut. Begitu pula Laras dan Bapak Wijaya. Mereka tak menyangka akan mendengar pengumuman sebesar ini. Tapi ayah. Bima mencoba bicara, lidahnya terasa keluh, otaknya masih mencerna informasi yang baru saja ia terima. Namun, Bagas Prasetyo mengangkat tangan, menghentikannya dengan lembut. Biarkan saya selesai. Nak, saya tahu ini mendadak, dan mungkin mengejutkan, kata Bagas Prasetyo, senyumnya semakin tulus. Namun, saya percaya kau adalah orang yang tepat, Nak Bima, untuk melanjutkan apa yang telah saya bangun. Kau memiliki integritas, kau tidak silau harta, dan yang terpenting, kau memiliki hati yang tulus dan jujur. Aku tahu kau akan menggunakannya untuk kebaikan, untuk kemajuan perusahaan, dan juga untuk masyarakat luas. Ia lalu menatap Bapak Wijaya. Dan untukmu, Bapak Wijaya, saya percaya Anda adalah mentor yang baik bagi Bima, yang akan membimbingnya dengan bijaksana dalam mengelola amanah besar ini. Kemudian, pandangannya beralih ke Nyonya Amara dengan senyum tipis, namun penuh makna. Nyonya Amara, saya tahu Anda telah banyak belajar. Saya harap Anda akan membantu Bima dengan bijaksana, bukan dengan ambisi yang berlebihan, melainkan dengan hati yang tulus. Nyonya Amara menunduk, air mata menetes lagi. Namun kali ini bukan air mata penyesalan atau malu, melainkan air mata haru dan kesadaran yang mendalam. Sebuah warisan tak terduga yang begitu besar, bukan hanya harta benda, tetapi juga sebuah kepercayaan dan amanah yang jauh lebih besar. Ia menyadari, Bagas Prasetyo tidak hanya memberikan kekayaan materi, tetapi juga sebuah tanggung jawab yang besar, menjaga nilai-nilai luhur yang ia yakini, melanjutkan warisan kebaikan dan kebijaksanaan yang selama ini ia praktikkan. Kini, peran barunya bukan hanya sebagai ibu mertua Bima, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga yang akan melanjutkan warisan kebijaksanaan dan kebaikan hati dari seorang bos besar yang memilih hidup sederhana, sebuah pelajaran hidup yang tak akan pernah ia lupakan. 3 tahun berlalu sejak Bagas Prasetyo wafat dengan tenang dalam tidurnya, mewariskan kerajaan berliannya kepada Bima. Di bawah kepemimpinan Bima, Permata Nusantara tidak hanya berkembang pesat secara bisnis, melampaui target keuntungan, tetapi juga semakin dikenal sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Inspirasi dari Bagas Prasetyo yang memilih hidup sederhana namun bermakna, terus menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan bisnis, dari operasi tambang hingga pemasaran global. Bima memastikan setiap berlian yang dipasarkan Permata Nusantara tidak hanya indah, tetapi juga beretika. Nyonya Amara, yang kini telah benar-benar berubah, menjadi contoh nyata bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menebus kesalahan. Ia tidak lagi peduli dengan hiruk-pikuk pesta mewah atau pujian-pujian palsu dari lingkaran sosialita. Seluruh waktunya kini didedikasikan untuk yayasan sosial yang ia dirikan bersama Laras, fokus pada pendidikan dan pemberdayaan perempuan di daerah-daerah terpencil. Dana yang ia sumbangkan secara pribadi, dan yang berhasil ia galang dari teman-teman lamanya, yang kini melihatnya dengan rasa hormat tulus, jauh melebihi jumlah yang pernah ia habiskan untuk perhiasan atau gaun desainer. Bros melati Perakusa milik ibu kandung Bima kini selalu tersemat di pakaiannya, bukan sebagai aksesoris, melainkan sebagai pengingat abadi akan pelajaran terpenting dalam hidupnya. Bapak Wijaya, yang dulu sering dibuat pusing oleh ambisi istrinya, kini bangga menyaksikan transformasi Nyonya Amara dan kesuksesan putranya. Keluarga mereka kini jauh lebih harmonis, bukan hanya karena kekayaan yang berlimpah yang justru kini menjadi alat untuk kebaikan, tetapi karena adanya nilai-nilai luhur seperti kerendahan hati, empati, dan kebaikan hati yang kini mereka junjung bersama. Ikatan antara Nyonya Amara dan Laras telah berubah dari hubungan mertua-menantu yang kaku dan penuh tuntutan menjadi ikatan ibu anak yang tulus dan penuh kasih sayang, layaknya darah daging sendiri. Pada suatu sore yang cerah, dengan langit biru membentang luas,
Nyonya Amara dan Laras mengunjungi salah satu sekolah yang mereka bangun di sebuah desa terpencil. Bangunan sekolah itu, yang dulunya hanyalah gubuk reyot, kini berdiri kokoh dengan cat cerah, dilengkapi fasilitas belajar yang memadai. Anak-anak menyambut mereka dengan riang, tawa cerah dan senyum polos terpancar dari wajah-wajah kecil mereka yang lugu. Nyonya Amara berjongkok, mengusap lembut kepala seorang anak perempuan yang sedang mengeja huruf. Ia melihat kebahagiaan sejati dalam tawa anak-anak itu, dalam kecerahan mata mereka yang haus akan ilmu. Ia teringat kembali hari yang memalukan itu, di mana ia meludahi seorang pria tua karena penampilannya yang sederhana. Kini, ia tahu, pria tua itu tidak hanya memberinya kekayaan yang tak terduga, tetapi juga membukakan matanya terhadap permata yang jauh lebih berharga. Hati yang tulus, kerendahan hati yang sejati, dan kemampuan untuk melihat nilai sejati dalam setiap jiwa, tanpa memandang selimut luarnya yang menipu. Ia meraih tangan Laras, menggenggamnya erat. Kehangatan menjalari telapak tangannya. "Terima kasih, Nak Laras," bisiknya, matanya berkaca-kaca karena haru dan syukur. "Terima kasih sudah mengajariku arti permata sejati, dan menemaniku dalam perjalanan ini." Laras tersenyum, mengusap lembut air mata di pipi ibu mertuanya. "Ibu sudah menemukannya sendiri, Kok. Permata itu selalu ada di hati ibu, hanya saja tertutup oleh debu." Keluarga Wijaya kini adalah cerminan dari sebuah perjalanan transformatif yang luar biasa. Mereka belajar bahwa kemewahan sejati bukanlah pada kilauan berlian termahal di dunia, bukan pada properti megah, atau pada pujian dari lingkaran sosialita, melainkan pada kebaikan yang terpancar dari hati, pada kebijaksanaan yang diperoleh dari kesalahan dan pengalaman pahit, pada kerendahan hati yang memuliakan, dan pada ikatan keluarga yang dibangun di atas dasar pengertian, kasih sayang, dan pengampunan. Mereka telah menemukan permata sejati yang takkan pernah pudar nilainya, sebuah warisan cahaya yang jauh lebih berharga daripada tambang berlian manapun di dunia, sebuah warisan yang akan mereka jaga dan teruskan dari generasi ke generasi. Waktu terus bergulir, membawa perubahan yang tak terelakkan, namun esensi dari pelajaran berharga itu tetap abadi dalam sanubari keluarga Wijaya. 3 tahun telah berlalu sejak Bagas Prasetyo wafat dengan tenang dalam tidurnya, mewariskan kerajaan berliannya yang etis kepada Bima. Di bawah kepemimpinan Bima, Permata Nusantara tidak hanya terus berkembang pesat secara bisnis, melampaui target-target keuntungan yang ambisius, tetapi juga semakin dikenal sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial yang mendalam. Filosofi hidup sederhana namun bermakna yang diemban Bagas Prasetyo, terus menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan bisnis, dari operasi penambangan hingga strategi distribusi global. Bima memastikan setiap berlian yang dipasarkan Permata Nusantara tidak hanya indah dan bernilai tinggi, tetapi juga diperoleh dan diproses secara etis, tanpa merugikan lingkungan atau masyarakat. Nyonya Amara, dengan rambut yang kini dihiasi uban perak yang menambah karisma pada wajahnya, adalah sosok yang sama sekali berbeda dari dirinya yang dulu. Bros melati perak kusam itu, sebuah lambang kesederhanaan dan pengingat akan titik baliknya, kini selalu tersemat di dadanya, menjadi pengingat sekaligus penanda dari perjalanan transformasinya yang luar biasa. Ia dan Laras telah menjadi tim yang tak terpisahkan dalam mengelola yayasan pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Mereka sering berbagi cerita tentang kemajuan anak-anak didik yang kini memiliki masa depan lebih cerah, tentang senyum tulus para wanita yang diberdayakan dan mandiri, serta tentang kebahagiaan mendalam yang mereka temukan dalam tindakan memberi dan melayani. Suatu hari, Nyonya Amara dan Laras tengah menyiapkan perlengkapan untuk kunjungan mereka berikutnya ke sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Sebuah momen yang kini menjadi bagian rutin dalam hidup mereka. Laras menemukan sebuah album foto lama yang diselipkan di antara barang-barang peninggalan Bagas Prasetyo yang kini tersimpan rapi di rumah mereka. Album itu usang namun terawat, berisi foto-foto Bima kecil yang lucu, foto-foto Bagas Prasetyo muda dengan senyumnya yang khas dan penuh karisma, serta beberapa foto seorang wanita cantik berwajah teduh, ibu kandung Bima, yang memancarkan kehangatan. Nyonya Amara mengambil album itu, membolak-balik halamannya perlahan. Hatinya dipenuhi rasa haru yang mendalam saat melihat jejak-jejak masa lalu yang kini terasa begitu dekat. Matanya terpaku pada sebuah foto Bagas Prasetyo muda yang mengenakan kemeja lusuh, sedang tersenyum lebar sambil menggendong Bima kecil di sebuah lokasi tambang sederhana. Itu adalah foto yang sangat mirip dengan gambaran Bagas Prasetyo saat ia muncul di pesta syukuran 3 tahun lalu, dalam balutan kesederhanaan yang sama. "Lihat ini, Laras," kata Nyonya Amara, suaranya lembut, bergetar menahan emosi.
Ayah Bagas adalah orang yang sama. Sejak dulu, ia tidak pernah berubah. Hanya saja, ibu yang dulu tidak melihatnya. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Namun kini itu adalah air mata syukur dan penyesalan yang telah termaafkan. Ibu sangat beruntung mendapatkan pelajaran ini, Laras. Sangat beruntung. Ia tidak hanya memberiku kekayaan, tapi juga kebahagiaan sejati. Laras menggenggam tangan ibu mertuanya, mengusapnya perlahan. Kita semua beruntung, Ibu. Ayah Bagas meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada kekayaan materi apapun. Ia meninggalkan warisan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kemanusiaan yang akan terus bergenerasi. Nyonya Amara mengangguk, menyeka air matanya dengan tisu. Ya, permata sejati memang ada di hati, bukan pada kilau berlian. Dan itu adalah permata yang takkan pernah pudar. Ia tersenyum, sebuah senyum yang tulus, damai, dan memancarkan cahaya dari dalam jiwanya yang telah tercerahkan. Kisah keluarga Wijaya kini menjadi legenda di kalangan mereka. Bukan karena kekayaan atau kemewahan yang mereka miliki, meskipun itu semua tetap ada, tetapi karena kisah transformasi, pengampunan, dan penemuan kembali nilai-nilai sejati kehidupan. Gema warisan Bagas Prasetyo terus hidup, bukan hanya dalam kesuksesan dan etika bisnis Permata Nusantara, tetapi juga dalam setiap tindakan, setiap senyum, dan setiap hati dari setiap anggota keluarga Wijaya. Mereka adalah bukti nyata bahwa kebaikan hati dan kerendahan diri adalah perhiasan paling mahal yang bisa dikenakan seseorang, sebuah cahaya abadi yang akan terus membimbing mereka. 1 dekade telah berlalu sejak insiden yang mengubah hidup Nyonya Amara. Rumah keluarga Wijaya tetap berdiri megah, namun auranya kini jauh berbeda. Bukan lagi simbol kemewahan yang dingin, melainkan sebuah pusat kehangatan, tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan dijunjung tinggi di atas segalanya. Bima, yang kini telah menginjak usia matang, adalah seorang pemimpin bisnis yang disegani. Permata Nusantara di bawah kepemimpinannya telah merambah pasar global dengan reputasi yang tak tertandingi, tidak hanya dalam kualitas berlian, tetapi juga dalam praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Ia tak pernah lupa ajaran ayahnya, Bagas Prasetyo. Yayasan sosial yang dulu digagasnya kini telah menjadi salah satu organisasi filantropi terbesar di Asia, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pembangunan komunitas di daerah terpencil. Nyonya Amara, dengan rambutnya yang kini sepenuhnya memutih, adalah sosok nenek yang bijaksana dan penuh kasih. Bros melati perak kusam itu, meskipun warnanya semakin gelap termakan usia, tetap tersemat di pakaiannya sehari-hari. Ia sering menghabiskan sorenya di taman, bukan lagi merawat tanaman hias, melainkan membimbing cucu-cucunya, anak-anak Bima dan Laras, dengan cerita-cerita tentang kehidupan, tentang pentingnya kebaikan hati, dan tentang pelajaran berharga yang ia dapatkan dari seorang pria sederhana. Nenek, mengapa bros ini tidak berkilau seperti berlian lain? Tanya cucu perempuannya yang berumur 7 tahun, memegang bros melati itu dengan jemari kecilnya. Nyonya Amara tersenyum, mengusap lembut kepala cucunya. Karena kilau permata ini ada di dalamnya. Sayang, ia mengajarkan nenek bahwa yang paling berharga bukanlah yang paling bersinar di luar, tapi yang paling tulus di dalam hati. Laras, yang kini menjadi ibu dan manajer yayasan, duduk di samping Nyonya Amara. Ia melihat bagaimana suaminya, Bima, selalu kembali ke akar keluarganya, tidak pernah silau oleh kekayaan. Ia melihat bagaimana Nyonya Amara, ibu mertuanya, telah menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang dengan transformasinya. Bapak Wijaya pun, dalam usia senjanya, tetap setia menjadi penasihat keluarga dan sesekali terlibat dalam kegiatan yayasan, bangga akan warisan nilai yang kini diemban keluarganya. Warisan Bagas Prasetyo tidak hanya terbatas pada aset dan bisnis yang ia tinggalkan. Warisan sejatinya adalah benih kebijaksanaan dan kerendahan hati yang ia tanamkan, terutama pada Nyonya Amara, yang kemudian tumbuh subur dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Mereka adalah bukti hidup bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari harta yang menumpuk, melainkan dari kedalaman hati, integritas jiwa, dan kemampuan untuk mencintai serta melayani sesama. Keluarga Wijaya telah menemukan permata hidup mereka, yang tak lekang oleh waktu, dan terus bersinar terang dalam setiap tindakan kebaikan yang mereka sebarkan. 15 tahun telah berlalu sejak insiden yang mengubah Nyonya Amara secara fundamental. Waktu telah mengukir kerutan di wajahnya, menambah guratan kebijaksanaan yang mendalam, jauh berbeda dari kesan angkuh yang dulu selalu ia tampilkan.
Ia kini lebih banyak menghabiskan waktunya di panti asuhan, sekolah-sekolah, dan pusat pelatihan yang didirikan yayasan. Bros melati perakusam itu, yang kini terlihat semakin gelap dan usang termakan usia, tetap tersemat di pakaiannya sehari-hari, nyaris seperti bagian tak terpisahkan dari dirinya, sebuah artefak penuh cerita dan pengingat abadi. Bima, sang nahkoda permata Nusantara, telah tumbuh menjadi tokoh filantropi yang dihormati di kancah internasional. Di bawah kepemimpinannya, Permata Nusantara tidak hanya melebarkan sayap bisnisnya ke pasar global dengan reputasi yang tak tertandingi, tetapi juga dikenal karena praktik bisnisnya yang sangat etis dan berkelanjutan. Bima meluncurkan inisiatif Berlian Beretika, sebuah program komprehensif yang memastikan setiap produk Permata Nusantara berasal dari sumber yang bertanggung jawab sosial, tidak merusak lingkungan, dan memberikan kesejahteraan bagi komunitas lokal. Ia sering diundang untuk berbicara di forum-forum global, bukan tentang strategi peningkatan keuntungan semata, melainkan tentang dampak positif yang bisa diciptakan oleh bisnis ketika dijalankan dengan hati dan integritas. Bapak Wijaya, meski sudah pensiun penuh dan menikmati masa tuanya, tetap setia menjadi penasihat utama bagi Bima, bangga dengan setiap jejak langkah putranya yang visioner. Suatu hari yang cerah, Nyonya Amara bersama Laras dan cucu-cucunya, yang kini telah beranjak remaja dan mulai memahami makna hidup di luar kemewahan, mengunjungi sebuah desa adat terpencil di pedalaman Kalimantan, dekat salah satu lokasi tambang berlian Permata Nusantara. Desa itu, yang dulunya terisolasi dan hidup dalam kemiskinan, kini telah maju pesat berkat program pemberdayaan yang konsisten dari yayasan dan dukungan tak putus dari perusahaan. Sekolah modern, pusat kesehatan yang memadai, dan akses air bersih telah dibangun, mengubah wajah desa sepenuhnya. Penduduk desa menyambut mereka dengan upacara adat yang hangat dan penuh rasa syukur, mempersembahkan kerajinan tangan sederhana yang dibuat sendiri sebagai tanda terima kasih yang tulus. Seorang tetua adat, dengan wajah penuh kerutan namun mata yang memancarkan kebijaksanaan, mendekati Nyonya Amara. Ia melihat bros melati perak kusam di dada Nyonya Amara, dan seulas senyum tipis terukir di wajahnya yang keriput. Permata ini adalah lambang kebaikan hati yang abadi, Nyonya, ucapnya, suaranya tenang dan penuh makna. Kami mendengar cerita tentang seorang pria bijaksana yang datang dengan pakaian sederhana, namun membawa cahaya bagi banyak jiwa. Dan kini, Anda melanjutkannya, membawa lebih banyak harapan. Nyonya Amara tersentuh hingga ke inti jiwanya. Ia tak menyangka ceritanya, dan cerita Bagas Prasetyo, telah menyebar hingga ke pelosok negeri ini, menjadi sebuah inspirasi. Kami hanya mencoba meneruskan warisan kebaikan hati dan kebijaksanaan yang telah dimulai oleh beliau. Jawabnya, matanya berkaca-kaca, penuh rasa syukur. Cucu perempuan Nyonya Amara, yang kini duduk di bangku SMA dan aktif di kegiatan sosial yayasan, bertanya dengan nada penuh keingintahuan dan komitmen. Nenek, apakah kita akan terus melakukan ini? Meneruskan jejak kebaikan ini? Nyonya Amara memeluk cucunya erat, pandangannya menerawang ke masa depan yang cerah. Tentu saja, sayang, ini bukan hanya tentang memberi, tapi tentang menjaga sebuah janji. Janji untuk selalu melihat permata sejati dalam diri setiap orang, tanpa memandang latar belakang atau penampilannya. Dan meneruskan cahaya kebaikan yang telah ditanamkan oleh mendiang kakek Bagasmu, dari generasi ke generasi. Kisah tentang Bagas Prasetyo, Nyonya Amara, dan keluarga Wijaya tidak hanya menjadi legenda di lingkaran sosialita yang kini menghormati mereka atas dasar nilai, tetapi juga gema kebaikan yang tak terputus, mengalir dari generasi ke generasi, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Warisan permata yang sesungguhnya bukanlah yang digali dari perut bumi dengan susah payah, melainkan yang ditumbuhkan dari hati yang tulus, diasah oleh pelajaran pahit, dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia melalui tindakan nyata kasih sayang dan kemanusiaan. Keluarga Wijaya telah menemukan permata hidup mereka, yang tak lekang oleh waktu, dan terus bersinar terang dalam setiap tindakan kebaikan yang mereka sebarkan. Mereka adalah bukti bahwa hati yang tulus adalah perhiasan paling mahal, sebuah warisan abadi yang akan terus bercahaya. 25 tahun telah berlalu sejak pesta yang mengubah segalanya bagi Nyonya Amara. Waktu telah mengukir kerutan di wajahnya. Namun setiap garis itu menceritakan kisah kebijaksanaan dan ketenangan yang mendalam, jauh berbeda dari kesan angkuh yang dulu menyelimutinya. Kediaman keluarga Wijaya tetap berdiri megah, namun auranya kini jauh berbeda. Bukan lagi simbol kemewahan yang dingin dan eksklusif, melainkan sebuah pusat kehangatan, sebuah rumah yang menjadi saksi bisu di mana nilai-nilai kemanusiaan dijunjung tinggi di atas segala bentuk materi. Bima,
yang kini telah menginjak usia matang sebagai seorang patriarch keluarga dan pemimpin bisnis, adalah seorang visioner yang disegani di kancah global. Permata Nusantara di bawah kepemimpinannya telah merambah pasar internasional dengan reputasi yang tak tertandingi, tidak hanya dalam kualitas berlian murni yang mereka hasilkan, tetapi juga dalam praktik bisnis yang sangat etis dan berkelanjutan. Bima tak pernah lupa ajaran ayahnya, Bagas Prasetyo, yang selalu menekankan pentingnya integritas dan kerendahan hati. Yayasan sosial yang dulu digagas Bagas Prasetyo kini telah bertransformasi menjadi salah satu organisasi filantropi terbesar dan paling berpengaruh di Asia, dengan fokus yang lebih luas pada pendidikan inklusif, kesehatan masyarakat, dan pembangunan komunitas yang berkelanjutan di daerah-daerah terpencil. Ia sering bercerita kepada anak-anaknya, generasi ketiga keluarga Wijaya, tentang kakek mereka, Bagas Prasetyo, dan nenek mereka, Nyonya Amara, serta pelajaran tentang permata sejati yang mereka temukan di tengah cobaan. Ingatlah selalu, Bima sering berkata kepada anak-anaknya, yang kini mulai mengambil peran di perusahaan dan yayasan, kekayaan sejati itu bukan di rekening bank atau di brankas. Kekayaan sejati ada di dalam hati kita, pada kebaikan yang kita sebarkan, dan pada bagaimana kita menggunakan kekayaan materi itu untuk orang lain yang membutuhkan. Itulah warisan paling berharga yang bisa kita miliki. Laras, pendamping setia Bima, adalah motor penggerak utama yayasan. Dengan dedikasi dan empati yang luar biasa, program-program mereka kini menjangkau seluruh pelosok Nusantara, memberikan kesempatan pendidikan yang layak dan pemberdayaan ekonomi kepada ribuan orang yang dulunya hidup dalam keterbatasan. Ia dan Nyonya Amara sering berbagi tawa dan kisah haru tentang keberhasilan program-program mereka, melihat bagaimana benih kebaikan yang mereka tanam bertahun-tahun lalu telah tumbuh menjadi hutan harapan yang rimbun. Bapak Wijaya pun, dalam usia senjanya, tetap setia menjadi penasihat utama bagi Bima, dan sesekali terlibat dalam kegiatan yayasan, bangga akan warisan nilai dan etika yang kini diemban keluarganya. Suatu sore yang hangat, cucu tertua Nyonya Amara, seorang gadis muda bernama Mentari, yang baru saja menyelesaikan studi manajemennya di luar negeri dengan predikat cum laude dan siap bergabung dengan yayasan, duduk di samping neneknya di teras. Ia membawa sebuah kalung sederhana, dengan liontin berbentuk bunga melati perak, mirip sekali dengan bros yang selalu dikenakan neneknya. Kalung itu memancarkan kilau lembut, berbeda dari berlian yang biasa ia lihat. "Nenek," kata Mentari, suaranya lembut dan penuh rasa hormat. "Saya sudah meminta pengrajin untuk membuatkan kalung ini. Sebagai pengingat untuk diri saya sendiri, agar saya tidak pernah lupa akan pelajaran berharga dari kakek Bagas dan nenek." Ia memperlihatkan kalung itu, sebuah simbol yang kini memiliki makna mendalam bagi generasinya. Nyonya Amara memegang kalung itu, matanya berkaca-kaca. Sebuah senyum haru merekah di bibir keriputnya. Warisan itu tidak hanya diteruskan dalam bentuk materi atau nama perusahaan, tetapi telah mengakar kuat dalam jiwa generasi berikutnya, tumbuh menjadi nilai-nilai yang mereka pegang teguh. "Ini bukan sekadar kalung, Mentari," bisik Nyonya Amara, suaranya dipenuhi emosi. "Ini adalah janji yang harus kita jaga. Janji untuk meneruskan cahaya kebaikan. Untuk selalu mencari permata sejati dalam setiap jiwa, dimanapun kita berada, dan dengan siapapun kita berinteraksi. Janji untuk selalu melihat melampaui penampilan, dan menemukan nilai sejati dalam diri manusia." Mentari mengangguk, matanya memancarkan pemahaman yang mendalam. Ia memeluk neneknya erat, merasakan kehangatan yang mengalir dari tubuh renta itu. Sebuah kehangatan yang melambangkan kasih sayang dan kebijaksanaan yang telah melalui banyak ujian. Kisah keluarga Wijaya, yang bermula dari sebuah kesalahpahaman pahit, kesombongan yang buta, dan berakhir dengan penemuan makna sejati kehidupan, terus diceritakan dari mulut ke mulut, melampaui batas geografis dan sosial. Dari gubuk-gubuk sederhana di desa terpencil yang kini memiliki harapan, hingga gedung-gedung pencakar langit di kota besar yang megah, warisan Bagas Prasetyo yang abadi telah bersemi, tumbuh, dan menyebar. Permata sejati, bukan lagi sekadar berlian yang berkilau di jari atau di mahkota, melainkan kebaikan hati yang murni, kerendahan hati yang menginspirasi, dan empati yang mengalir dari generasi ke generasi, menjadi jejak cahaya yang tak terputus di hati setiap manusia yang mereka sentuh. Keluarga Wijaya telah menemukan permata hidup mereka, yang tak lekang oleh waktu, dan terus bersinar terang dalam setiap tindakan kebaikan yang mereka sebarkan, sebuah warisan abadi yang terus tumbuh dan memberikan dampak positif bagi dunia.